Peristiwa masa lalu yang tertutup debu selama bertahun-tahun sebenarnya telah ditorehkan di kuil klan untuk memperingatkan generasi mendatang. Tidak banyak orang yang berani menyebutkan masalah ini di waktu normal, ini seperti tabu, tetapi Huo Feng generasi ini tiba-tiba berkata demikian, meskipun itu hanya untuk membiarkan kedua junior memahami kebenaran, sehingga mereka tidak membutuhkannya, terlalu memperhatikan penampilan tertentu terburu nafsu, tetapi itu membuat leluhur dalam kegelapan merasa malu dan sulit untuk merasa nyaman. Kata-kata Tuan Huo Feng sangat benar, generasi muda pasti akan hidup sesuai dengan orang-orang saya yang baik hati. Shen Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, mengetahui masa lalu suku Tianluo, dia juga sangat terkejut. Nenek moyang suku Tianluo semua kagum. Perjalanan panjang kultivasi itu kejam dan kejam, tetapi ada jalan besar antara langit dan bumi. Kebenaran kuno, ada banyak hal yang tidak dapat dihapus oleh keuntungan dan kerugian sementara. Jika kelompok ini dapat melindungi diri mereka sendiri dan keluarga Xiao Nizi, bahkan jika ada beberapa gosip, jadi apa? Puluhan tahun kemudian, tiba-tiba menengok ke belakang, tepi dan sudut masa lalu mungkin hanya kenangan konyol. Baiklah, mari kita mulai. Kalian berdua adalah bilangan ganjil umat manusia. Kalian memenuhi syarat untuk mengendalikan takdir kalian sendiri dan mempengaruhi nasib umat manusia. Jangan berpuas diri, Huo Feng berkata dengan tenang. Di sekeliling mereka, 17 tokoh teratas suku Tianluo selama lebih dari 100 tahun semuanya memiliki wajah yang panas, mereka semua berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun, tetapi mereka bersaing dengan dua junior seperti itu, dan dipukuli oleh leluhur. Mengatakan ini dengan Tuan Huo Feng membuatmu merasa malu. Tanggan itu, dan beberapa lainnya, juga sangat dihormati di permukaan saat ini, tetapi ada ketidaksenangan yang muncul dari kedalaman mata mereka. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di sekte, dan mereka memandang rendah satu generasi. Bahkan sekarang, juga memiliki status tidak kurang dari penatua, tetapi Tuan Huo Feng dan leluhur itu jelas lebih menyukai dua junior dan saudari, dan bahkan memuji mereka sebagai harapan masa depan umat manusia. Retorika semacam ini tidak diragukan lagi membuat mereka, yang telah mengembangkan para jenius tingkat lanjut, sangat tidak mau dan tidak yakin, tetapi karena kekuatan leluhur dan Tuan Huo Feng, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Terutama Tanggan, hatinya terasa lebih dingin. Dia adalah paman Yan Jing. Pada hari itu, Yan Jing menderita kekalahan telak di alun-alun di depan 93 aula Istana Tao. Aku diam-diam marah di hatiku, dan sekarang saya tidak diragukan lagi bahkan lebih dirugikan, seorang anak laki-laki dari latar belakang yang sederhana, kualifikasi apa yang dia miliki untuk berbagi warisan suku Tianluo mereka. Namun, yang lebih membuat Tanggan kesal adalah Master Huo Feng kemudian mengumumkan bahwa kompetisi ini bukanlah kompetisi head-to-head, tetapi kompetisi potensi. Setelah alam pemadatan, hampir semua makhluk hidup akan menghadapi ambang yang tidak dapat diatasi satu demi satu, dan setiap langkah sangat sulit. Mereka semua terkait erat, sekarang kalian semua akan memasuki sungai Linghe Tengah dan pergi ke hulu. 10 orang pertama dari hulu ke hilir akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam Luotian kali ini. Huo Feng berkata dengan ringan. Sesederhana itu, Tanggan tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Cara bersaing ini tidak diragukan lagi membuatnya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan warna pada anak itu. Kanan, Fire Phoenix mengerang, dan kemudian Phoenix membuka paruhnya, dan nyala api melonjak. Di aula, tata letak aula mulai berubah dengan cepat, seolah-olah menciptakan kembali pemandangan teknik sipil. Dalam sekejap mata, di tengah aula emas, ada sungai Linghe besar dengan lebar puluhan kaki dan panjang lebih dari 100 kaki muncul. Ayo, kamu akan tahu betapa sulitnya begitu kamu mencobanya, kata Huo Feng. Setelah itu, 17 jenius jahat dari suku Tianluo selama lebih dari 100 tahun, serta dua Shen Chen, semuanya bergegas keluar dan melompat ke sungai spiritual yang mengalir dengan cairan spiritual. Namun, begitu semua orang jatuh ke dalamnya, dalam sekejap, dalam cairan spiritual yang mengalir, simbol api mulai menyala satu persatu, selain itu, ada banyak hukum yang diringkas menjadi rune dan melonjak. Ini adalah sekelompok orang saling memandang dengan cemas. Sungai spiritual yang lebar ini jelas agak tidak biasa. Jatuh ke dalamnya seperti tenggelam ke dalam rawa. Itu tampak seperti cairan bening, tetapi sangat sulit untuk bergerak sambil berdiri di dalamnya. Itu benar-benar tidak mudah. Ini adalah Master Huo Feng, dan Dao dan Dharma yang telah dipahami beberapa leluhur selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang mereka diringkas menjadi simbol asli. Jika kita ingin bergerak maju, kekuatan kasar tidak berguna sama sekali, dan kita harus memahaminya secara menyeluruh. Ini benar-benar kompetisi yang potensial. Wanita muda berbaju ungu, yang diam dari awal sampai akhir, berkata dengan wajah beku. Begitu orang ini membuka mulutnya,
Shen Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa itu sangat meyakinkan di antara 17 kesombongan generasi klan Tianluo. Faktanya, sejak awal, Shen Chen menyadari bahwa wanita itu tidak sederhana, dia juga secantik peri, tetapi dia tidak dapat didekati oleh orang lain, seolah-olah dia dilahirkan dengan penghalang di sekelilingnya sehingga dia tidak dapat melakukannya, jangan lihat langsung. Kakak senior Guqin ini adalah dewi dari suku Tianluo 60 atau 70 tahun yang lalu. Darah dewa dalam tubuhnya secara inheren tanpa cacat, dan dia juga telah meminum obat suci. Sekarang kultivasinya tak terduga. Tante Waning sepertinya melihat keraguan Shen Chen, dan mengiriminya transmisi suara. Dewi hati Shen Chen bergetar, sebenarnya, dia mengharapkannya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Apa yang disebut dewa di mulut klan kuno ini secara alami bukanlah dewa yang nyata, mereka pada dasarnya adalah nenek moyang para dewa yang menciptakan klan kuno, yaitu dewa di mulut beberapa orang tua. Ternyata itu adalah tulisan tangan dari keberadaan Feng Shen, sehingga disebut darah dewa, tentu saja, tidak mungkin sebanding dengan darah para dewa, perbedaannya ratusan ribu mil. Dalam hal darah, Shen Chen merasa bahwa wanita itu seharusnya jauh lebih rendah dari Xiao Nizi, lagi pula, yang terakhir adalah tubuh dewa alami yang sebenarnya. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa garis keturunan yang diciptakan oleh keberadaan Feng Shen tidak baik. Faktanya, setelah para dewa menghilang, keberadaan Feng Shen hampir setara dengan dewa sejati di dunia ini. Mereka yang dapat mencapai langkah itu tidak memiliki banyak lawan. Cukup memandang rendah semua makhluk hidup, dan darah dewa yang diciptakan untuk generasi mendatang dengan upaya yang telaten tidak kalah dengan darah makhluk bawaan. Setelah mengetahui niat Huo Feng dan leluhur itu, 19 orang berikutnya yang jatuh ke sungai spiritual ini semuanya menyingkirkan semua anggapan remeh mereka. Belum lagi Yang Mulia Huo Feng yang terkenal di dunia ini, tetapi leluhur yang telah hidup lama, Tao dan Dharma yang telah mereka pahami sepanjang hidup mereka berada di luar jangkauan banyak biksu. Sekarang sekelompok makhluk tertinggi telah mengubah sebagian dari wawasan mereka menjadi rune dan menuangkannya ke sungai spiritual ini, membiarkan mereka, generasi muda, mencoba memahaminya, dan menggunakannya untuk bergerak maju. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah sangat sulit. Tentu saja, tidak satu pun dari orang-orang yang dapat dipilih adalah orang biasa, mereka semua adalah eksistensi tertinggi di antara para pelaku kejahatan di aula tertinggi, akumulasinya telah memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Segera, Guqin, yang berpakaian ungu, mengambil langkah pertama, dan rune leluhur yang menghalanginya benar-benar dipahami olehnya hanya dalam sekejap. Shen Chen mendecakkan lidahnya, seperti yang diharapkan dari seorang dewi, dia benar-benar berbakat. Lalu, ada orang lain yang mengambil 3 langkah berturut-turut. Seluruh tubuh Tante Waning mengalir dengan cahaya keemasan saat ini. Berdiri di sungai spiritual ini, dia tidak perlu melakukannya dengan sengaja, dan gerakannya selaras dengan Dao, dan dia dengan mudah menyelesaikan 3 langkah rune. Sungguh menakjubkan, tubuh dewa memang merupakan keajaiban dalam umat manusia, misterius dan menakutkan. Tian Jiao dari banyak klan di sekitarnya terpesona. Orang bijak, gadis cantik itu, sangat menakjubkan di usia yang begitu muda, jika mereka mencapai tingkat Guqin, bukankah ras manusia tidak akan terkalahkan? Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara gemetar di sungai Linghe, seperti deru lonceng besar, mengikuti Tante Waning, sosok muda yang tidak terlalu kuat, pergi ke hulu, dengan lebih dari selusin rune berturut-turut. Seluruh tubuh memantulkan dengan itu, tenggelam di dalamnya, dan berdengung. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan Dewi Guqin pun sedikit terkejut, dan Tante Waning bahkan lebih linglung. Shen Chen benar-benar mengambil lebih dari selusin langkah di sungai Linghe. Simbol-simbol yang tidak jelas itu diuraikan dengan mudah olehnya, yang agak tidak terduga. Ada total 19 orang, semuanya telah menjadi arogansi klan Tianluo selama lebih dari 100 tahun. Tak perlu dikatakan lagi, bakat mereka alami. Namun, banyak orang bahkan tidak memahami satu simbol pun, dan belum mengambilnya satu langkah. Dalam perbandingan seperti itu, perbedaannya terlalu besar, dan hampir tidak ada perbandingan. Apakah itu mungkin? Di garis start, mata Tang Gan suram, akibatnya dia tidak percaya bahwa anak itu bisa begitu mempesona. Simbol-simbol yang mengalir di sungai Linghe saat ini semuanya dibentuk oleh leluhur dengan Taoisme mereka sendiri, dan bahkan Master Huo Feng. Dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap kesulitan selama periode ini. Sepertinya simbol sederhana, tetapi mengandung sangat banyak makna mendalam, yang tidak jelas dan misterius. Jika itu adalah murid biasa, mungkin tidak dapat memahami simbol secara menyeluruh dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Sekalipun mereka adalah arogansi generasi, dibutuhkan banyak upaya untuk menenangkan diri, memasuki kondisi yang sangat baik, dan menggabungkan pengalaman masa lalu dengannya,
sehingga mereka dapat memahaminya sesegera mungkin, berintegrasi ke dalam tubuh, dan tidak lagi terpengaruh oleh simbol itu, pemblokiran. Tapi sekarang, anak itu terlalu mesum, dalam sekejap, dia mengambil lebih dari selusin langkah berturut-turut, seolah-olah dia berjalan di tanah datar, seolah-olah dia tidak menemui perlawanan sama sekali. Ini sama sekali tidak mungkin, mungkinkah leluhur tua yang diam-diam ingin membantunya? Memikirkan hal ini, mata Tanggan menjadi lebih suram, dan keluhan serta kebencian di hatinya menjadi semakin intens. Mereka semua adalah kebanggaan generasi suku Tianluo. Ketika mereka masih muda, mereka dikagumi oleh bintang-bintang di sekte ketika dia tua. Dia bertekad untuk menjadi tulang punggung generasi muda klan, itu memiliki arti penting yang tidak dapat diabaikan untuk warisan-warisan seluruh klan. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang baru datang dari luar selama beberapa bulan diasuh oleh leluhur berulang kali, dan bahkan yang disebut persaingan sehat pun harus menggunakan cara seperti itu. Tanggan sangat tidak yakin, jika dia tidak takut menyinggung leluhur dan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Luo Tianji, dia akan berteriak dan menanyainya. Namun demikian, ada kecemburuan dan kemarahan yang kuat di hatinya, dan permusuhannya terhadap Shen Chen menjadi semakin intens tanpa terlihat. Faktanya, Tanggan bukan satu-satunya yang tidak berdamai, dan banyak kesombongan klan lain juga diam-diam tidak nyaman, mereka tidak pernah percaya bahwa itu adalah kemampuan adik laki-laki itu sendiri, dan mungkin ada sesuatu yang rumit tentang itu, dia. Setelah pertempuran ini, kesan Shen Chen tentang arogansi klan ini tidak diragukan lagi anjlok lagi. Yang disebut menembak burung teratas, dia terlalu tajam dalam beberapa hari terakhir dan menyentuh harga diri banyak orang. Di garis depan, wajar jika orang akan semakin membenci mereka. Bahkan di sekte, Guqin, yang dikenal sebagai Dewi, sedikit tidak senang. Dengan keadaan pikirannya, dia tidak akan terlalu mudah peduli, tetapi kinerja pria itu sangat sulit untuk dia abaikan. Jika itu benar-benar miliknya kemampuan sendiri, maka tidak apa-apa, jika tidak, maka tidak tahu malu. Gadis kecil, tunggu apa lagi? Cepatlah, aku akan mentraktirmu daging ular setelah selesai. Chen Chen berjalan di depan, dan secara alami memperhatikan mata yang tidak senang di belakangnya, apapun. Orang-orang itu adalah kebanggaan setiap generasi klan Tianluo, mereka bisa disebut rekan klan. Agung, tidak mungkin meyakinkan siapapun dengan mudah, beberapa kata tidak berguna, hanya dengan kekuatan absolut orang lain dapat diyakinkan. Siapa yang mau makan benda menjijikkan itu? Tante Waning mengerutkan bibirnya, tampak marah, tapi dia tetap mengikuti dengan cepat. Situasi yang sama terjadi pada gadis muda itu, sebelumnya, dia mengambil 3 langkah berturut-turut, yang tampaknya sangat baik, tetapi pada kenyataannya, dia jelas keberatan, dan dia tidak ingin meninggalkan kakak laki-laki Shen Chen dan berjalan sendiri. Jelas, Shen Chen juga melihat pikiran gadis kecil ini, itulah mengapa dia mencuri perhatian seperti itu. Sekarang, dia memiliki banyak kepercayaan diri, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun dengan sengaja. Sekte bukan lagi tujuannya, jadi tentu saja dia tidak perlu peduli pandangan para murid ini. Melihat gadis itu, mereka juga mengikuti dengan cepat kali ini, ekspresi semua orang akhirnya menjadi goyah. Mungkinkah gadis yang agung dan suci itu juga mendapat perhatian khusus dari para leluhur? Meski banyak orang yang masih percaya begitu teguh, ada juga beberapa orang yang bisa menahan nafas. Setelah dipikir-pikir, mereka mulai menyadari bahwa kedua orang ini tidak biasa. Apakah itu tubuh para dewa atau darah alam ekstrim? Mereka sangat langka dalam sejarah panjang umat manusia. Sulit bagi seseorang untuk muncul di tahun-tahun tanpa akhir. Tidak ada yang hidup, bahkan orang tua itu, benar-benar melihat desas-desus ini fisik menakutkan yang indah selamanya. Sekarang, tampaknya mereka meremehkan kengerian fisik yang sangat kuat itu. Bakat para jenius biasa dan orang-orang luar biasa akan berangsur-angsur dihaluskan setelah mencapai tahap kultivasi tertentu, dan kehilangan kekuatan mereka sebelumnya. Namun, menurut rumor, ada juga beberapa keberadaan seperti orang bijak alami, seperti 10 orang suci agung, yang dapat bernyanyi hingga mencapai level yang terkuat, dan kemudian secara bertahap menjadi tenang. Jika rumor di buku kuno itu benar, maka pencapaian kedua junior ini di masa depan akan terlalu menakutkan. Benar-benar tidak mungkin menjadi begitu mengerikan. Seorang kakak laki-laki mendengus dingin. Dia sudah berusia 50-an. Setelah generasi Dewi Guqin yang mulia, dia juga menunjukkan penampilan yang menakjubkan. 30 tahun yang lalu, dia pernah menjadi yang tak terbantahkan nomor 1 di antara generasi muda suku Tianluo, tetapi sekarang dia telah maju dalam kultivasi dan telah membuat banyak prestasi dalam kultivasinya. Dengan bakat dan kultivasinya, dia secara alami tidak akan diblokir di sini. Tetapi sampai sekarang,
dia baru saja memahami simbol yang ditinggalkan di Linghe oleh leluhur Luo Yu, dan dia telah mengambil langkah ini dengan sangat jelas. Saya tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang begitu jahat. Tidak apa-apa, ayo pergi. Di depan, Shen Chen sudah menyapa gadis itu, dan mulai berjalan maju dengan cepat. Di mata Tante Waning yang indah, gelombang cahaya kemasan mengalir, dan simbol-simbol di sepanjang jalan tenggelam ke dalam tubuh yang mekar dengan cahaya kemasan, dan rantai keteraturan yang beredar di sekelilingnya menjadi semakin terang. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, keduanya telah meninggalkan generasi kebanggaan suku Tianluo jauh di belakang. Pada saat ini, bahkan para murid di Aula Emas saling memandang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jika Tuan Huofeng dan beberapa leluhur tidak mengawasi sisi ini, akan terjadi keributan. Kekuatan 17 saudara dan saudari senior itu sangat jelas di hati mereka. Tidak kurang dari ratusan ribu murid klan Tianluo di setiap generasi, dan sebagian besar dari ratusan ribu ini direkrut dari luar. Di tempat-tempat itu di Kyushu, itu bisa disebut pemimpin rekan-rekannya. Sekelompok jenius yang begitu padat bisa disebut sebagai peristiwa besar dalam umat manusia, dan ini. 17 Tianjiao adalah yang pertama mutlak menonjol di antara mereka, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kemampuan mereka. Terutama Guqin itu, yang darah dewa leluhurnya sangat murni, dan mendapat bantuan dari banyak harta karun dunia seperti obat suci, dan sekarang bahkan banyak tetua tidak cocok untuknya pertempuran. Namun, saat ini, tampaknya semuanya tidak sesederhana yang mereka kira. Kedua junior yang meninggalkan banyak keajaiban di usia yang begitu muda benar-benar menentang langit. Mungkin, keduanya memiliki metode unik yang dapat dengan cepat memahami Taoisme yang misterius. Seseorang berbisik. Jadi apa? Dalam pertarungan terakhir hidup dan mati, persaingan masih tentang kekuatan tempur. Sejauh menyangkut situasi saat ini, mereka berdua jauh lebih rendah dari kita. Jika itu adalah pertarungan yang adil, itu tidak akan terjadi, menjadi Tang Gan dan Guqin. Cocok untuk para jenderal. Seseorang mengeluh untuk Tianjiao itu, dengan marah berkata sayang sekali bahwa dua Tianjiao yang kuat akan diperas dari 10 kursi oleh mereka dengan sia-sia. Setiap kali hanya ada 10 kursi di Luo Tianji, dan sekarang melihat postur Shen Chen dan keduanya, mereka tidak boleh melarikan diri. Dengan cara ini, hanya tersisa 8 untuk 17 Tianjiao untuk bersaing. Di mata banyak pelaku kejahatan di aula tertinggi, situasi ini tidak disebabkan oleh persaingan kekuatan yang nyata, dan itu sangat tidak adil. Faktanya, mereka tampaknya telah mengabaikan satu hal, bahkan 17 Tianjiao tidak berasal dari generasi yang sama, dan distribusi kelompok umurnya teratur. Apa bedanya generasi yang lebih muda merebut tempat? Dalam analisis terakhir, itu adalah penampilan menakutkan dari Shen Chen dan mereka berdua, yang membuat monster-monster sekte ini sangat tidak nyaman untuk ditonton, dan merasa dirugikan karena dibandingkan secara tiba-tiba. Perjalanan ini menuju Luo Tianji, bukan reruntuhan kuno. Apa yang dihargai oleh leluhur dan orang dewasa Huofeng bukanlah kekuatan saat ini, tetapi potensi masa depan. Ada juga seorang murid yang berusia lebih dari 100 tahun, yang mengerti masuk akal, membela mereka berdua. Kita semua tahu bahwa puncak alam kondensasi adalah rintangan yang tidak dapat diatasi oleh banyak orang dalam hidup mereka. Bukan apa-apa, di masa depan, kedua junior dan junior itu mungkin dapat mencapai ketinggian yang kita tidak bisa cocok. Kamu harus bisa mencapai langkah itu. Jika kamu mati di tengah jalan, atau jika kinerjamu biasa-biasa saja di tahap selanjutnya, kamu mungkin tidak dapat mencapai apapun. Secara alami, beberapa orang sangat tidak yakin jika mereka menghancurkan diri sendiri prestise. Di kedalaman aula dalam, Shen Chen dan Tante Waning telah berjalan jauh di Sungai Linghe. Meskipun ada banyak, mereka secara bertahap melambat, tetapi mereka masih jauh lebih cepat daripada 17 Tianjiao. Ini tidak berarti bahwa mereka lebih kuat dari saudara-saudari senior itu sekarang, tetapi ada beberapa alasan yang sangat khusus. Sejauh menyangkut kekuatan tempur, bahkan jika itu berada di aula tertinggi, menemukan seorang murid secara acak sudah cukup bagi keduanya untuk memperlakukan mereka dengan lebih bermartabat. Apakah itu Shen Chen atau Tante Waning? Mereka bahkan belum berusia 20 tahun sekarang, tidak peduli seberapa jahat mereka, tidak mungkin dibandingkan dengan Tianjiao yang telah hidup sampai usia 80, 90 atau bahkan ratusan tahun. Dari 17 orang itu, Shen Chen bahkan merasakan beberapa fluktuasi aura yang tidak lebih lemah dari tetua Moji dan Wu Qingfeng. Kakak senior Guqin itu bahkan Shen Chen tidak bisa melihatnya, dan kultivasinya tak terduga. Orang-orang ini terlihat muda di luar, dan mudah untuk diabaikan. Nyatanya, para murid yang lebih tua dan lebih tua ini juga kuat di alam spiritual. Cara bersaing seperti itu tampaknya membuat banyak orang sangat tidak puas. Dalam kehampaan, leluhur Luo Yu menghela nafas. Meskipun dia mengharapkan hasil seperti itu,
dia masih tidak mengharapkan kebencian para murid di aula tertinggi menjadi begitu besar. Orang-orang ini dulunya sangat kuat di sekte, jadi mereka secara alami tidak mau berada di belakang dua orang kecil dalam kompetisi semacam ini. Patriark Lei Yan merenung. Jangan khawatir tentang itu. Jika mereka belum menyentuh langkah itu, mereka tidak akan tahu arti dari asal-usul Dao Yun. Prestasi kedua lelaki kecil itu sekarang, mereka mungkin tahu celahnya di masa depan. Di aula dalam di tanah, Huo Feng mengirimkan pemikiran ilahi untuk berbicara dengan leluhur di udara. Apa yang dikatakan Guru Huo Feng sangat benar. Setelah satu perjalanan kultivasi, alam Tianyuan benar-benar berakhir. Jalan di depan harus dibuat sendiri. Jika Anda tidak memahami jalan Anda sendiri, paling banyak Anda akan dapat hidup di tempat tertentu sepanjang hidupmu. Mereka yang mendominasi hanya kuat. Xuanzu yang berpesta Jing sedang duduk bersila di atas platform batu teratai di sebuah gua saat ini, dan mata tuanya memancarkan dua sinar. Orang yang kuat di alam Tianyuan sudah menjadi eksistensi puncak di tanah Kyushu, cukup untuk membuat dinasti, atau duduk di sekte kelas 1. Tidak pernah ada kekurangan pembangkit tenaga tingkat ini di antara kekuatan manusia transendental seperti Luo Yunzong, karena para pemimpin dari setiap generasi, selama mereka tidak jatuh lebih awal, memiliki kesempatan untuk pergi dengan bantuan latar belakang yang kuat dan warisan klan kuno sampai saat ini. Namun nyatanya, kebanyakan dari mereka, bahkan hampir monster yang disebutkan di atas, hanya bisa melangkah sejauh ini pada akhirnya. Seperti yang dikatakan leluhur mendalam di Iguk-guk, setelah alam Tianyuan, jalan telah terputus, dan banyak orang kuat akan berhenti di sini. Alasan terpenting adalah bahwa metode kultivasi keluarga manapun hanya dapat disimpulkan sampai memadatkan jiwa, sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi, itu sudah melibatkan Haoran Dao, hukum dunia yang tak terbatas, terutama perkataan dan perbuatan. Jika Anda ingin membuat terobosan, Anda hanya dapat merasakan arti sebenarnya dari itu dengan ketekunan dan pemahaman yang luar biasa, dan menafsirkan Tao dan hukum. Dalam arti tertentu, belenggu kejam semacam inilah yang membuat leluhur, serta burung api Phoenix, sangat mementingkan Shen Chen dan mereka berdua, dan bahkan menaruh harapan lebih besar pada mereka daripada klan. Arogansi klan itu, bahkan jika mereka dulu sangat kuat, setelah usia 50 atau 60 tahun, semua ketajaman mereka secara bertahap akan dihaluskan, dan pencapaian masa depan mereka akan penuh dengan hal yang tidak diketahui, bahkan dapat diramalkan bahwa sebagian besar dari mereka akan berada di jalan mencoba untuk mematahkan belenggu, saya akan menjadi tua sepanjang hidup saya, dan jatuh dengan kebencian. Namun bagi kedua junior ini yang sudah berjalan di jalan itu, selama mereka tidak menemui kecelakaan di sepanjang jalan, menerobos alam Tianyuan sudah menjadi kepastian, dan mereka bahkan mungkin memiliki pencapaian yang tak terbayangkan hari ini. Begitu langkah itu tercapai, itu akan menjadi berkah besar bagi klan kuno, mampu melindungi klan kuno untuk waktu yang lama di masa mendatang adalah fondasi kelanjutan warisan raksasa. Bagi manusia biasa, 80 atau 90 tahun dianggap sebagai umur yang panjang, tetapi bagi para beku, selama mereka dapat menembus keadaan fusi darah, mereka umumnya dapat hidup hingga lebih dari 150 tahun, dan semakin tinggi levelnya, budidaya, semakin baik, lebih lama. Meski begitu, para ahli alam Tianyuan biasa dapat hidup hingga sekitar 300 tahun, dan sangat sedikit yang dapat mencapai usia 500 tahun. Seperti leluhur mereka, yang termuda berusia 8 atau 900 tahun, dan dia akan memiliki umur panjang di masa depan, sedangkan leluhur tertua, yang jarang mundur di jalan pada siang hari, telah meninggal dunia, dari 6.000 tahun, kontribusinya pada ras kuno tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Adapun penjaga klan Tianluo, Tuan Huo Feng dari generasi ini telah ada selama lebih dari 20.000 tahun, dari awal hingga akhir, dia selalu menjadi pilar klan Tianluo, terkait erat dengan kemakmuran dan penurunan. Alasan mengapa Shen Chen dan Chen mendapat begitu banyak perhatian justru karena mereka memiliki kesempatan untuk mencapai langkah itu. Orang-orang tua ini dapat melihat maknanya lebih jelas daripada orang lain. Bahkan jika mereka berdua pergi ke Gunung Suci itu dan Pulau Peri, mereka akan menerima perhatian tertinggi, raksasa ras manusia itu, berbondong-bondong ke sana. Sayang sekali kebenaran seperti itu, generasi muda di klan, mungkin tidak memahaminya sampai mereka mati. Sekitar setengah jam kemudian, di Sungai Linghe yang besar, kedua Shen Chen hampir mendekati sumber Sungai Linghe. Dalam kompetisi ini, mereka tidak menemui banyak perlawanan sejak awal, asal-usul Dao Yun dibuka, dan semua simbol itu dicap ke dalamnya, berubah menjadi tanda yang sangat tidak mencolok. Tidak perlu terburu-buru ke pantai, kalian berdua sudah lewat, mari kita bersenang-senang di Sungai Roh. Di atas altar, paruh Phoenix burung Phoenix api terbuka, dan area yang luas simbol yang lebih tebal disemprotkan, gerakan, padat dan misterius, semuanya jatuh ke tubuh kedua orang itu.
Aku juga akan memberimu banyak uang. Dalam kehampaan, Luo Yu, Lei Yan, dan patriark lainnya tiba-tiba bergerak, menggambar garis simbol yang terkondensasi dan jatuh ke Sungai Linghe. Melihat hal ini, kedua Sen dan Chen yang sedang berjalan di Sungai Ling menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Awalnya hanya sebuah kompetisi, tetapi sekarang, Huo Feng dan beberapa leluhur ingin mengajari mereka Tao dan Dharma dalam hidupnya. Warisan semacam ini, bagi mereka yang belum menyentuh ambang pintu, seperti membaca kitab suci surgawi, dengan sedikit keuntungan. Namun, bagi para biksu yang telah membiakkan sumber asli sajak Dao, itu adalah berkah yang luar biasa. Itu konstan persepsi dan evolusi, dan dapat mengamati Taoisme orang lain seperti melukis dengan percikan tinta, melihat lebih banyak pemandangan berarti memiliki lebih banyak bahan. Nilainya sudah sulit diukur, dan manfaatnya tidak ada habisnya dan jangkauannya luas, bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang tersesat, dan mereka suka terus-menerus merebut keberuntungan orang lain secara paksa dan memperkuat diri mereka sendiri. Boom! Tiba-tiba, di pintu masuk aula emas, sebuah tangan kurus besar menonjol dari kehampaan, di atas kepala keduanya Sen Chen, pergelangan tangan terbalik, telapak tangan tiba-tiba terbelah, dan sejumlah besar darah menghujani. Hujan berdarah itu, dalam proses jatuh, tiba-tiba berubah menjadi garis-garis sensi merah, yang berisi jejak tanda Dao paling sederhana, dan berkumpul di sekitar mereka berdua. Ji tua, bos, Huo Feng dan leluhur itu semuanya berseru, mereka secara alami tahu siapa yang bergerak, dan cara melakukannya jelas lebih langsung dan menyeluruh daripada mereka, dan itu sudah merupakan langkah yang merusak fondasi. Saya tidak punya banyak waktu tersisa, dan ketika bencana melanda, saya khawatir saya tidak akan dapat berkontribusi pada ras kuno. Daripada berubah menjadi debu yang tidak berguna, lebih baik memberikan keberuntungan dan curah hujan ribuan tahun kedua anak muda dengan masa depan cerah. Di sebuah gua jauh di dalam kuil klan kuno, seorang lelaki tua yang janggut dan rambutnya rontok dan tubuhnya busuk, berbicara perlahan, tidak ada banyak kesedihan di mata tuanya yang gelap, dan semuanya sangat biasa. Jizu duduk di singgasana di aula utama sekte, Yisun menghela nafas lagi dan lagi, penuh dengan kepahitan. Dan di bawah, para tetua sekte menangis dan penuh kesedihan. Nenek moyang dengan peringkat tertinggi telah memberkati klan kuno selama lebih dari 6.000 tahun, dan sekarang minyaknya habis, bahkan jika dia meminum obat suci, itu tidak akan membantu. Dia telah meminumnya sekali ribuan tahun yang lalu untuk memperbaruinya, kehidupan. Hasil seperti itu, untuk seluruh klan Tianluo, adalah tragedi besar, hampir sama dengan jatuhnya Phoenix api pelindung dari setiap generasi. Kebaikan senior, Sen Chen akan mengingatnya di dalam hatinya, dan dia akan membayar kembali klan kuno di masa depan. Di Sungai Linghe, merasakan perubahan sajak Tao terus mengalir ke tubuhnya, Sen Chen juga sangat tersentuh. Bahkan jika Jizu itu bertindak seperti ini, itu lebih hanya untuk menemukan kemungkinan rezeki bagi orang-orang kuno di masa depan, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah kekayaan yang luar biasa. Namun, di mata Tianjiao dan sekelompok murid yang mengerikan itu, langkah seperti itu sangat lezat, meskipun dalam situasi mereka saat ini, masih sulit untuk mendapatkan terlalu banyak manfaat dari metode Taoisme tersebut, tetapi beberapa orang tua tindakan Guru Zhu dan Master Huo Feng membuat banyak orang merasa cemburu dan sulit melepaskannya. Bahkan Dewi Guqin menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, dan ketidakpuasannya muncul di wajahnya yang cantik dan beku. Guqin, datang ke sini juga. Gunakan darah dewa untuk menanamkan hal-hal ini terlebih dahulu, dan akan ada manfaat besar di masa depan. Kata seorang leluhur, dan melambaikan jubah lengannya di udara, membawanya langsung ke sekitar Sen Chen dan keduanya, mereka. Namun, tiba-tiba, sang dewi tidak menghargainya, dia mendengus dingin, dan pergi ke darat dengan dingin. Adu leluhur itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam kehampaan. Tetapi dengan keadaan pikiran leluhur saat ini, jelas tidak mungkin untuk menggoyahkan hati mereka karena keinginan generasi muda. Kompetisi akan berlanjut. Luo Tianji akan dibuka dalam 7 hari, dan semuanya harus dilakukan dengan lancar, karena waktu benar-benar hampir habis. Chen dan Chen duduk bersila di Sungai Ling selama 2 hari 2 malam untuk kompetisi ini. Huo Feng telah mengumumkan sebelumnya bahwa mereka berdua telah memenangkan tempat. Tidak peduli kontroversi macam apa yang ditimbulkan oleh hasil ini di antara murid-murid aula tertinggi, tetapi saat ini, tidak ada artinya untuk mengatakan lebih banyak. Selain itu, keberuntungan kali ini sangat berharga. Taoisme leluhur, dan Jizu itu sangat memahami kebenaran dan memberikan hadiah besar, yang merupakan berkat tak terukur. Setelah kompetisi, lingkungan menjadi sunyi, dengan teknik Dao yang diukir menjadi sumber sajak Dao, sumber asli dalam jiwa mereka berdua telah mengalami perubahan besar, dan prototipe dunia yang kacau sedang ditafsirkan. Di antara dahi Tantai Waning,
Itu. Simbol ungu menjadi semakin menawan, dalam kelompok asal-usul di tubuhnya, banyak roh peri kacau seperti Zulong, Shen Feng, dan binatang kesengsaraan guntur, serta leluhur kacau yang tak terhitung jumlahnya, menguraikan garis besar, seolah-olah dalam bentuk embrio tampaknya sedang menyeduh dunia mitos. Menurut legenda, setelah 10 badan suci membuktikan jalannya, mereka harus menciptakan hukum yang berasal dari dewa. Beberapa orang bijak kuno percaya bahwa 10 badan suci sebenarnya adalah semacam kekuatan untuk memperbaiki langit di dunia yang kacau, dan arti dari keberadaan adalah untuk menebus hal-hal seperti cacat dalam asal-usul dunia yang disebabkan oleh beberapa kekuatan tabu, seperti murid roh, seperti kekuatan peri terbang. Tapi di mata semua ras, argumen seperti itu jelas agak sempit. 10 dewa utama umat manusia tidak bisa mewakili semuanya. Mereka seharusnya hanya beberapa benih yang membiakkan kekuatan untuk memperbaiki langit. Tetapi bagaimanapun juga, keberadaan tubuh dewa selalu sangat misterius, dan hanya ada sedikit catatan bahkan di buku-buku kuno, dan tidak pernah ada tubuh dewa yang membuktikan jalannya. Tidak ada yang tahu apa artinya. Secara relatif, Shen Chen, keanehan yang didapat, tidak diragukan lagi memiliki banyak ketidakpastian. Pada saat ini, sumber jiwanya memiliki tanda langit, gambar Tai Chi, dan pola naga, menghadirkan konfrontasi tripartit. Potensi adalah inti absolut dari kelompok asal. Selain itu, ada rune, simbol, dan rantai keteraturan yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar di sekitar 3 inti untuk membentuk nebula spiral, seperti alam semesta prasejarah, yang menghasilkan lautan bintang. Di kehampaan dan di altar, para leluhur, serta burung phoenix api, semua memperhatikan perubahan mereka berdua sepanjang waktu, dan mereka semua kagum. Asal-usul Dao Yun dari dua lelaki kecil ini tampaknya sangat berbeda dari kita, dan tingkat evolusinya berada di luar jangkauan kita. Patriark Luo Yu mendecakkan lidahnya. Aku menunggu untuk mengambil langkah ini, semuanya agak enggan, dan mereka berdua, tampaknya menjadi hal yang biasa. Patriark Lei Yan merenung. Mungkin, di generasi ini, dewa sejati akan benar-benar muncul, dan seseorang dapat membuktikan caranya. Kata Huo Feng. Akar dari kekacauan umum di Kyushu sebagian besar terkait dengan alam dewa sejati. Untuk kesombongan abadi ini adalah semacam keberuntungan besar, tetapi untuk semua makhluk hidup, ini adalah awal dari malapetaka. Gua, Jizu, mendesah jauh, penuh perubahan dan ketidakberdayaan. Zamannya telah berlalu, dan kemana klan kuno akan pergi di masa depan tidak lagi berada dalam kendalinya. Perasaan antara Shen Chen dan Chen Di Linghe berlangsung lama. Selama ini, Huo Feng juga mewariskan bagian lain dari sihir Suzaku yang dia kendalikan kepada Shen Chen. Shen Chen juga mencoba untuk menanamkan tanda langit dan gambar Dewa Taiji yang dia rasakan, dan mentransfer keberuntungan ke Xiao Nizi, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak berhasil sama sekali. Terutama tanda langit, segera setelah Xiao Nizi mencoba menyentuh dunia mitos itu, tubuhnya yang halus bergetar dan dia hampir memuntahkan darah. Ini hampir membuat Shen Chen ketakutan setengah mati, dan dia tidak berani memaksanya. Jalan yang ingin diambil oleh tubuh dewa benar-benar berbeda dari milikmu. Baik kekuatan matahari maupun kekuatan matahari tidak cocok untuknya, dan kekuatan peri terbang benar-benar bertentangan dengan jalannya. Huo Feng memperingatkan di altar. Bukankah itu berarti bahwa tubuh dewa tidak dapat naik untuk membuktikan Tao? Shen Chen bertanya dengan heran. Tidak. Menurut rumor, 10 tubuh suci besar umat manusia dan beberapa makhluk dengan fisik khusus dikandung dan dilahirkan oleh kehendak langit dan bumi yang asli. Jika mereka sampai ke titik itu, mereka akan dapat memperoleh kekuatan para dewa tanpa harus merebut keberuntungan yang tak ada habisnya. Secara alami, bantuan di tengah tidak membutuhkan kekuatan peri terbang. Kata Huo Feng. Bagaimana dengan semangat kekacauan? Shen Chen bertanya lagi. Itu ibu dari segala sesuatu, secara alami cocok untuk fisik apapun. Huo Feng tertawa, tapi kamu belum mengendalikan kekuatan ciptaan semacam itu. Kamu baru saja mendapatkan benih untuk menahan dan menyeimbangkan kekuatan matahari dan matahari. Tandai simbol asli dari roh kekacauan padanya. Yah, aku butuh orang lain. Shen Chen memikirkan Liu Hanyan, dan berdasarkan hubungan antara gadis itu dan Xiao Nizi, dia mungkin tidak akan menolak. Bagaimana perasaanmu tentang panen kali ini? Huo Feng tiba-tiba berkata dengan penuh arti. Ini sangat kaya, dan saya mendapat banyak manfaat. Shen Chen menghela nafas dengan tulus. Kristalisasi Taoisme dari beberapa leluhur dan pusat kekuatan tertinggi secara alami luar biasa. Asal-usul Taoisme dalam tubuhnya tidak diragukan lagi merupakan langkah maju yang besar. Hehe, ini sebenarnya bukan apa-apa. Faktanya, harta yang sebenarnya ada di alam Luotian. Tidak hanya ada warisan dari orang-orang terkuat dari klan Tianluo di masa lalu,
tetapi juga merupakan tempat pemakaman leluhur Huo Feng kita. Huo Feng berkata dengan tenang. Ini Shen Chen tergerak, dan segera sangat gembira, hatinya penuh antisipasi. 5 hari kemudian, 10 orang yang akhirnya mendapat kesempatan dibawa ke kuil klan oleh Huo Feng dan Lei Yan. Luo Tianji sebenarnya ada di dalam prasasti. Setelah sekelompok orang mendekati prasasti, leluhur Lei Yan melangkah maju dan menyembah dengan serius. Ketika mendekat, juga penuh kekaguman. Berdengung. Merasakan aura orang-orang ini, prasasti itu berdengung dan bergetar sesaat kemudian, pintu cahaya keemasan muncul di tengah prasasti besar dan sederhana itu, dan ada lorong terang di dalamnya. Pergilah, kamu bisa tinggal di sana selama setengah tahun. Di alam Luotian, ada roh langit dan bumi yang paling kuat dan jejak Taoisme leluhur, serta banyak warisan. Pelajari sebanyak mungkin, sehingga ketika kekacauan datang di masa depan, dapat memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Patriark Lei Yan menghela nafas, lalu mengalihkan pandangannya ke Chen Chen, dan berkata dikatakan dalam buku-buku kuno bahwa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlu ditempa, ribuan kali. Setelah malapetaka yang tak ada habisnya, setiap langkah sangat berbahaya. Sekarang kamu meskipun kamu sudah memiliki banyak kepercayaan diri, ingatlah untuk tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Terima kasih, Patriark, atas saranmu. Shen Chen mengangguk. Dia telah mengeluarkan kitab suci kuno para dewa dari paviliun kitab suci sebelum dia datang, dan ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mulai berlatih. Setelah itu, sekelompok orang melangkah ke pintu cahaya emas satu demi satu. Ini adalah dunia yang sunyi. Di atas langit, tidak ada sumber cahaya. Semua area tampak gelap dan sepi, seperti gurun yang ditinggalkan manusia. Tanahnya penuh tulang, dan hanya ada titik cahaya spiritual di sekitarnya. Setelah Shen Chen dan yang lainnya masuk, mereka segera merasakan semangat sejati yang kaya di sini, dan fluktuasi semacam itu bukan lagi energi spiritual murni, tetapi akar spiritual yang disublimasikan. Prasasti ilahi telah ada sejak zaman kuno, terutama untuk menyerap energi spiritual dari dunia luar dan memelihara dunia kecil yang diciptakan oleh nenek moyang kita ini. Roh langit dan bumi yang sebenarnya di sini benar-benar luar biasa. Klan Tianjiao menghela nafas dengan emosi. Alasan mengapa ada roh sejati yang begitu kuat di sini sepenuhnya adalah tulisan tangan dari keberadaan para dewa. Bahkan yang terkuat pun dapat menyublim sejumlah besar energi spiritual ke tingkat seperti itu. Bagi mereka yang memasukinya, dapat dikatakan sebagai harta karun sebuah kekayaan besar. Untuk waktu yang lama, ada desas-desus di sekte bahwa efek berlatih di tempat ini beberapa kali lebih baik daripada di aula tertinggi. Jika Anda tinggal selama setengah tahun, hampir setara dengan menghabiskan beberapa tahun di Supreme Hall. Aula. Kelompok Tianjiao di sekitarnya juga mengangguk, mata mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka, bahkan dengan bakat mereka, mereka harus menunggu sampai hari ini untuk memasuki alam Luotian, jadi mereka secara alami sangat bahagia. Hehe, itu tentu saja, apa yang nenek moyang kita tinggalkan untuk kita, bukankah itu buruk? Tapi sayang sekali bahwa saudara muda Xiao dan saudara senior Ye hanya sedikit lagi untuk bisa masuk. Suara yang harmonis terdengar, dan wajah Tang Gan terangkat dengan busur penyesalan. Begitu ucapan ini keluar, suasana di sekitarnya menjadi sedikit dingin, sepertinya pria itu merasa kasihan pada sesama muridnya, tetapi siapapun dapat mendengarnya, dan jelas bahwa dia bermaksud sesuatu yang lain. Tante Waning mendengus dingin, wajahnya dingin. Ya, sayang sekali. Chen Chen tersenyum tanpa komitmen, dan menarik Xiao Nizi untuk pergi. Hal semacam itu, dia benar-benar tidak peduli untuk memperhatikannya. Nak, sepertinya kamu sangat tenang. Namun, di belakangnya, Tang Gan sedang mengobrol, menjelaskan bahwa dia ingin mencari kesalahan. Mungkinkah guk-guk yang kalah menggigitku, dan aku ingin menggigit kembali guk-guk yang kalah. Chen Chen mencibir, dan berbalik dengan tenang. Sepertinya orang ini bertekad untuk mempersulitnya. Jika demikian, Shen Chen secara alami tidak akan mundur. Nak, apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa masih ada orang yang melindungimu di sini. Di alam Luotian, bahkan indera ilahi guru Huo Feng tidak dapat menembusnya. Mata Tang Gan menjadi dingin, dan dia melangkah maju. Jika Anda masuk akal, berlututlah dan bersujudlah kepada kakak senior ini untuk mengakui kesalahan Anda. Jika tidak, saya tidak keberatan membantu junior Broter Xiao dan yang lainnya, dan menunjukkan warna kepada Anda. Apa yang kamu? Di samping, Tante Waning marah dan menegurnya dengan tegas. Aku khawatir kamu tidak layak. Shen Chen juga menyeringai mengejek. Kalau begitu patuh menderita sedikit. Tiba-tiba, wajah Tang Gandong menjadi dingin, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia telah menahan nafas ini untuk waktu yang lama,
dan sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah, dan itu terjadi pada menjadi saat yang tepat untuk mendapatkan kembali minat untuk bocah iguk-guk itu. Adapun konsekuensi dari masalah ini, sejujurnya, Tang Gan tidak terlalu khawatir. Sebagian besar orang di sini berasal dari suku Tianluo. Setelah keluar, tentu saja tidak ada yang akan berbicara untuk keduanya. Jika Anda tidak mengakuinya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Benar saja, ketika mereka melihatnya bergerak, kelompok Tianjiao di sekitarnya semuanya memilih untuk duduk di pinggir lapangan, dan bahkan 2 atau 3 dari mereka tampak siap untuk bergerak. Sebelum kedua Shen Chen berada di luar, mereka disukai oleh beberapa leluhur dan Tuan Huo Feng, tetapi mereka tidak menunjukkan banyak kepura-puraan kepada mereka, kesombongan klan, dan semua orang marah. Ayo buat masalah sesukamu. Aku pergi dulu. Di sana, Guqin melirik acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ini di antara sekelompok orang, Bian Ping ragu untuk berbicara. Pada saat ini, bahkan jika dia berbicara untuk membujuknya, tidak ada yang akan mendukungnya, dan itu akan membuat Tianjiao lain merasa jijik. Tidak apa-apa, perkelahian pribadi tidak pernah dilarang di sekte, Tang Gan akan memiliki rasa proporsional. Seorang pria melambaikan tangannya dengan sembarangan. Kami takut kamu akan gagal. Melihat wajah orang-orang ini, ekspresi Tante Waning menjadi semakin parah, dan dia akan melangkah maju untuk melawan Tang Gan itu. Meskipun yang terakhir berpikiran sempit dan memiliki keinginan kuat untuk membalas dendam, tidak dapat disangkal bahwa dia benar-benar orang menyebalkan, dan sekarang dia telah mencapai tahap awal alam Tianyuan, meskipun dia telah tinggal di alam ini selama beberapa dekade, dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Biarkan aku yang melakukannya. Shen Chen menarik Xiao Nizi mundur, dan melangkah maju dengan ekspresi kosong. Awalnya, dia tidak ingin melakukan sesuatu dengan ringan karena dia berterima kasih atas kebaikan leluhur itu. Sekarang sepertinya ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa disalahartikan. Wah, menurutku aku hebat, sekarang izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan absolut. Tang Gan mencibir lagi dan lagi. Tiba-tiba, dia tiba-tiba menginjak kakinya, dan sebuah batu kecil muncul di telapak tangannya. Saat dia melemparkannya, batu kecil yang semula tidak mencolok itu membesar dengan cepat. Hampir dalam sekejap, menjadi seperti sebuah batu kecil. Platform batu. Batu besar itu, setidaknya beratnya ratusan ribu kati, menelan gunung dan sungai, dan terbang melintasi langit, dengan lapisan rune berkedip di batu itu. Memindahkan gunung dan mengisi lautan. Mata Shen Chen tajam, dan dia layak menjadi generasi kesombongan klan Tianluo dengan tingkat kultivasi alam Tianyuan. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan supernatural yang menakutkan dengan setiap gerakan. Pada saat ini, puncak gunung pendek di kejauhan telah terputus, dan Buddha Fang dipindahkan ke sini hanya dengan memikirkan Tang Gan. Ledakan. Shen Chen baru saja meninju, ingin menghancurkan batu besar itu, tetapi menemukan bahwa batu yang semula jarang dan biasa itu sekeras besi pada saat itu pukulan itu baru saja membuat lubang, tetapi dia sendiri, sebaliknya, hampir meledak jauh. Apa kekuatan supranatural? Shen Chen terkejut, dia tidak berani meremehkannya lagi, saat dia terbang kembali, sebuah menara langit muncul di telapak tangannya, dan dia menekannya. Boom! Kali ini, setelah Shen Chen juga menggunakan cara yang ampuh, batu besar itu akhirnya menghilang dan meledak. Nak, kamu benar-benar punya beberapa trik. Di mata suram Tang Gan, ada sedikit kejutan, apa yang baru saja dia lakukan, seorang biksu daceng biasa di alam kondensasi, tidak dapat menanganinya sama sekali, dan dia akan muntah darah di tempat bahkan jika dia tidak mati. Ledakan. Menghadapi tunggul yang kejam, Shen Chen tidak lagi menahan diri, lengannya bergetar, dan api penyucian guntur di sekujur tubuhnya muncul, bergegas keluar. Pengawal Tianluo. Tang Gan mencibir berulang kali, dan juga menggunakan keterampilan fisik yang kuat dari suku Tianluo, dan kemudian terus menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, dan batu-batu besar, seperti hujan meteor, meledak ke dalam penjara guntur. Semua orang sudah mundur, membiarkan keduanya bertarung di tanah terpencil ini. Di kejauhan, di mata Tante Waning, ada sedikit kekhawatiran, tidak ada orang lemah di aula tertinggi, dan talenta klan Tianluo yang akhirnya terpilih ini bahkan lebih kuat. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini, dan sekarang Tang Gan jelas memiliki kebencian yang mendalam terhadap saudara Shen Chen, dia khawatir pria itu akan mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan yang kejam. Ledakan. Di penjara guntur yang besar, Shen Chen tampak tenang, menyaksikan batu-batu besar terbang ke arahnya, membangkitkan serangkaian petir seperti naga bertanduk, menjalin jaring guntur dan kilat.
Boom, boom, boom. Batu-batu besar dengan berat ratusan ribu kati hancur di lampu listrik bahkan dengan restu kekuatan supernatural, rune itu langsung musnah. Berdiri di tengah guntur dan kilat, Shen Chen tampaknya mengendalikan hukuman surga, menunjukkan kekuatannya. Corak arogansi kuno di sekitarnya semuanya sedikit berubah. Anak ini memang monster, serangan menakutkan Tang Gan diselesaikan olehnya. Ketika mereka masih di alam itu, mereka bertanya pada diri sendiri, tidak pernah mungkin ada kepercayaan diri itu. Anak baik, sepertinya aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan yang sebenarnya. Wajah Tang Gan suram, dan dengan lambaian lengan bajunya, pusaran hitam besar muncul dari lengan baju, dan segera, sebuah bukit yang nyata ditekan. Sensi bersinar terang, dan sebelum bukit itu runtuh, tanah runtuh dengan cepat di tempat Shen Chen berdiri. Kekuatan seperti itu cukup untuk menunjukkan kengerian metode ini, memindahkan gunung untuk memenuhi laut, dan menggunakan kekuatan supernatural untuk memberkati. Bukit ini memiliki berat puluhan ribu kati yang tidak diketahui jumlahnya. Hal yang paling menakutkan adalah saat bukit ini ditekan, sepertinya kehampaan itu runtuh oleh gravitasi yang tak berujung berdiri di sana. Shen Chen tidak bisa bergerak, seperti tempat ini, tiba-tiba ada kunci alam semesta yang sangat kuat. Dan itu masih di jalur Gunung Tai. Jika itu adalah biksu biasa di alam kondensasi, dia akan dihancurkan menjadi darah dan daging hanya dalam sekejap. Mendengus. Shen Chen mendengus dingin, di sekelilingnya, dia juga merasakan kekuatan besar, gemetar dari atas kepalanya, simbol pada tampaknya diubah oleh kekuatan besar, sangat menembus. Hahaha, nak, aku benar-benar berpikir akan sangat bagus untuk dipenuhi angin musim semi di antara generasi muda. Di depan kami, kamu bukan apa-apa. Di kejauhan, lengan baju Tang Gan berkibar, dan wajahnya penuh dengan candaan. Kemampuan supernatural untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan ini sebenarnya adalah bagian dari 9 istana dan kitab suci bumi. Dengan basis kultivasi iguk-guk itu, jelas bahwa ia masih tidak dapat menggunakan kekuatan kitab suci dewa kuno ini. Sekarang sudah ada di tangan pamannya, tentu saja tidak mungkin hari yang sama. Diiringi dengan penindasan bukit, tanah di bawah kaki Shen Chen hancur dan runtuh, dan bahkan penjara guntur di sekitarnya mulai tenggelam. Gravitasi yang sangat besar tidak hanya berguna untuk hal-hal yang nyata. Namun, pada saat ini juga tubuh fisik Shen Chen yang menakutkan menunjukkan sisi yang hampir tak terkalahkan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, tidak menyebabkan kerusakan. Dia memiliki sensi merah dan Leize melonjak di sekujur tubuhnya, kekuatan ilahi meliputi, dan tubuhnya terintegrasi, seperti patung abadi, berdiri di sana. Dengan garis keturunan yang ekstrim dan tubuh tulang dewa, dan kemudian dengan bantuan tubuh kesengsaraan guntur surgawi, di dunia ini, dalam hal kekuatan fisik, tidak banyak orang termasuk orang tua yang bisa menandinginya. Betapa fisik yang kuat, tubuh fisik saja sudah cukup untuk menahan serangan harta roh biasa. Di kejauhan, seorang Tianjiao berusia 90-an berseru. Memang, dalam dirinya, aku merasakan aura abadi, dan ada juga kekuatan suci yang samar. Jika anak ini benar-benar mencapai usia kita di masa depan, sangat sulit untuk mengatakan betapa jahatnya dia. Beberapa mata Tianjiao berkedip. Meskipun mereka memiliki berbagai rasa jijik dengan saudara junior ini, mereka harus mengakui bahwa yang terakhir benar-benar bakat yang luar biasa. Dalam hal fisik dan tubuh, hanya Patriark Lei Yan yang satu-satunya di seluruh sekte. Itu adalah hampir tidak sebanding dengan itu. Apa gunanya memiliki cangkang kura-kura saja? Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, itu tidak berguna. Tang Gan mendengus di sana. Semakin jahat perilaku anak ini, semakin tidak nyaman dia. Garis keturunan mereka selalu menjadi cabang yang sangat kuat di suku Tianluo. Xuanzu duduk di atasnya, dan di antara keturunannya, dia dan Yan Jing, dua rekan dari generasi yang sama, lahir satu demi satu. Tahun-tahun ini, mereka dianggap sebagai garis yang paling mungkin dilahirkan sebagai patriark berikutnya. Tapi sekarang, anak ini pertama kali mengalahkan Yan Jing dengan paksa, dan sekarang dia tampil sangat luar biasa sehingga dia sudah merasa sedikit terancam. Mata Tang Gan suram, hatinya goyah, dan dia benar-benar ingin membunuhnya sekarang, untuk selamanya, untuk menghilangkan masalah di masa depan. Tetapi dengan tingkat perhatian yang diterima anak ini di sekte, jika dia benar-benar melakukan ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan bertekad untuk menghadapi guntur dan kemarahan beberapa leluhur dan Tuan Huofeng setelah dia keluar. Kemarahan semacam itu, bahkan semua orang dalam garis keturunan mereka, tidak dapat menahannya. Adapun Xuanzu itu, menilai dari penampilan sebelumnya, dia mungkin tidak akan berbalik ke arahnya sama sekali, karena dia mewariskan Taoismenya sendiri kepada anak ini. Di saat itu leluhur mendalam itu juga ada dalam daftar, benar-benar membalikkan tangannya keluar, mengabaikan perasaan keturunan mereka. Pada akhirnya,
Setelah memikirkannya berulang kali, Tang Gan masih tidak memiliki nyali untuk memberikan pukulan yang begitu kejam kepada sesama muridnya. Ini bukan reruntuhan kuno. Jika demikian, siapapun yang datang tidak akan mampu menjaganya. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi membiarkanmu berbaring di Luo Tianji selama beberapa bulan, kupikir itu tidak akan terlalu merepotkan. Tiba-tiba, Tang Gan membuat rencana, dan sebuah kebiadaban melintas di matanya. Dia dengan cepat membentuk cetakan tangan, dan cahaya pelangi keluar dari tengah alisnya dan tenggelam ke dalam bukit. Tang Gan, ini terlalu banyak. Kali ini, Bian Ping akhirnya tidak bisa duduk diam, dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. 5 sisanya, wajah Tian Jiao juga stagnan, tetapi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tidak banyak bicara. Kekuatan roh primordial sangat jahat padamu. Teriak Tan Taiwaning genit, dan dia tidak bisa hanya duduk diam. Pria itu adalah pria kuat di alam Tianyuan. Menggunakan kekuatan roh primordial pasti akan meningkat kekuatan-kekuatan supernatural. Tindakan seperti itu kejam bagi kakak laki-laki Shen Chen. Boom! Benar saja, saat sinar cahaya merah masuk, bukit mulai bergetar hebat, dan sejumlah besar rune menyala di sekitarnya, terjalin menjadi pola yang teratur, seperti miniatur gunung suci kuno, yang diproyeksikan ke sini. Di sekitar gundukan pasir, aura abu-abu yang terlihat dengan mata terbuka, seperti ular sanca raksasa, terus berkumpul menuju bukit. Ini adalah kengerian dari 9 istana dan kitab suci bumi ketika digunakan di tanah. Kekuatan kitab suci kuno para dewa ini hampir tidak terbatas. Ledakan. Bukit itu juga diberkahi dengan beberapa kali gravitasi dalam sekejap, dan di bawah tekanan berat, seluruh tubuh Shen Chen dihantam ke tanah seperti paku. Jangan berhenti. Tan Taiwaning tidak tahan lagi, dia berteriak genit, dan sebuah pagoda merah menyala terlempar keluar dan terbang ke arahnya. Pagoda Luan Feng. Sekelompok Tian Jiao berseru. Ini bukan harta karun, tapi semacam kekuatan gaib yang besar, sejenis sihir kuat yang diciptakan oleh nenek moyang Huo Feng dan King Luan di zaman kuno, dan dibagikan oleh kedua suku. Saudari junior dengan tubuh ilahi ini telah menerima banyak warisan dari Lord Huo Feng, dan kekuatan supernatural yang hebat ini adalah salah satunya. Uli, hentikan dia! Teriak Tang Gan, itu adalah kartu truf Tuan Huo Feng, dia tidak bisa diganggu saat ini, dan dia tidak berani mendorongnya terlalu jauh. Seorang pria berbaju putih di sana ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya datang. Nama orang ini adalah Wu Li. Dia menjadi terkenal di sekte lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tang Gan pada hari kerja. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan mundur. Junior-junior sister, ini adalah pertarungan antara mereka berdua, sepertinya tidak tepat bagimu untuk campur tangan. Wu Li bergegas mendekat, tersenyum ringan, tiba-tiba mengayunkan jubah lengannya, dan mengorbankan tombak bengkok, cahaya ilahi melonjak, dan menghantam pagoda merah menyala. Ledakan. Fluktuasi yang mengerikan meledakkan lubang yang dalam di sekitar mereka, dan keduanya secara langsung menggunakan gerakan pamungkas terkuat, kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Huff. Menghadapi kakak laki-laki berusia 50-an atau 60-an, Tan Taiwaning masih tak kenal takut. Dia bergerak dalam langkah teratai, menginjak rune para dewa, dan riak penuh pesona menyebar dari bawah kaki gioknya. Seluruh tubuhnya sudah mulai memancarkan rasa dingin, di matanya yang indah, 2 kelompok api kemasan berdenyut, dan pergelangan tangannya yang cerah terangkat ringan. Pagoda 9 lantai berwarna merah menyala muncul di udara, dengan kuda merah mengalir di pagoda, 2 gambar virtual burung dewa kuno liar perlahan muncul, saling memantulkan. Ling Luan dan burung phoenix berkicau dengan harmonis, seperti nyanyian naga dan dentingan lonceng besar. Dalam sekejap, di pagoda 9 lantai itu, aura dewa prasejarah menyapu, dan pasir di sekitarnya bukit pasir dan bebatuan berubah menjadi aliran rock, aliran gemericik. Terlalu mengerikan. Ekspresi Wu Li serius dan bermartabat, kekuatannya sedikit lebih lemah dari Tang Gan, tetapi jaraknya tidak terlalu besar. Sekarang menghadapi adik perempuan junior yang berusia kurang dari 18 tahun, dia merasakan tekanan yang kuat, seperti seorang prasejarah dewi, berdiri di depannya. Tuan Huo Feng, saya sangat bias di gunung yang jauh, mata Guqin berkedip, penuh kemarahan. Ledakan. Saat berikutnya, gadis itu bergerak, dan pagoda merah menyala tiba-tiba jatuh dari langit, dan gelombang api yang memenuhi langit menyelimuti Sen Zepilian, mengubah tempat ini menjadi tanah bebatuan. Pistol yang menghancurkan langit. Wajah Wu Li sedikit berubah, tetapi dia tetap maju, pistol yang dikaitkan menembus kehampaan, seperti pukulan yang menghancurkan langit, dan memukulnya dengan momentum seperti pelangi. Dentang. Dalam tabrakan dahsyat itu, Hook Gun yang awalnya cukup kuat untuk menembus gunung, terbang ke belakang seolah-olah menabrak dinding tembaga dan dinding besi.
Tapi pagoda merah yang menyala tetap tidak bergerak, masih membawa nyanyian Phoenix, dan penampilan mengerikan dari kobaran api, datang untuk menekannya. Ini wajah Bian Pingping dan Tian Jiao lainnya sedikit membeku. Mereka tahu sejak awal bahwa saudari junior dengan tubuh dewa ini sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat itu. Teknik harta karun asli yang diciptakan bersama oleh leluhur klan Luan Feng dan Phoenix tampaknya telah mencapai kesempurnaan di tangan adik perempuan junior ini, dan tubuh dewa yang terakhir terlalu menakutkan, dan cocok dengan ritme langit, bumi, dan dao, membuat kekuatan teknik pembunuhan semacam itu begitu kuat ya, itu telah meningkat secara dramatis. Uril, tunggu sebentar, dan aku akan datang membantumu setelah aku menekan anak ini. Tidak jauh dari sana, wajah Tang Gan suram, dan saudari junior yang kuat dari tubuh ilahi. Juga di luar imajinasinya, tampaknya Wuli mungkin bukan lawan. Huff. Kamu benar-benar mengira akan menangkapku. Pada saat ini, di bawah bukit yang tenggelam beberapa meter ke dalam tanah, dengungan dingin keluar. Saat berikutnya, sinar ungu merah yang tak terhitung jumlahnya, seperti pelangi ilahi matahari, melonjak dari tanah, bukit yang semula sekeras batu ditembus oleh sinar yang menakutkan itu, dan ternyata seperti kertas, dan ditembus oleh ribuan orang dalam sekejap, penuh luka. Boom! Dalam sekejap, rune di atas bukit seperti sarang lebah menghilang, dan runtuh total. Apakah itu mungkin? Mata dan pupil Tang Gan menyusut tajam. Bagian paling misterius dari teknik memindahkan gunung dan mengisi lautan di 9 istana dan kitab suci bumi terletak pada penindasan mutlak. Setelah digunakan, lawan tidak hanya tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tetapi bahkan banyak metode akan sulit digunakan. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan kekuatan roh primordial untuk menafsirkan kitab suci kuno para dewa ke tingkat yang sangat tirani. Namun pada akhirnya, masih dipatahkan oleh anak ini. Pada saat ini, sosok Shen Chen perlahan menjauh dari tanah, bermandikan cahaya ungu, seperti senjata humanoid, seluruh tubuhnya utuh, dan bahkan tidak ada setitik debu pun di pakaiannya. Leluhur Lei Yan selalu mengatakan bahwa keterampilan fisik yang paling kuat dapat diubah menjadi alat serangan yang tak ternilai sampai batas tertentu. Setiap inci daging dan darah dapat meledak menjadi pembunuhan ekstrim dalam sekejap. Apakah ini benar? Di kejauhan, Bian Ping berbisik pada dirinya sendiri. Dia belum mencapai level itu, tapi hampir sampai. Seru beberapa Tian Jiao, mata mereka tidak bisa dijelaskan. Mereka sama sekali bukan dari generasi yang sama, tetapi sekarang, kedua junior dan saudari ini memiliki kualifikasi untuk menantang mereka, arogansi generasi mereka. Nak, jangan terlalu bangga. Tang Gan kesal, dan tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan tiba-tiba sebuah hantu menyelimuti tubuhnya, menyerbu ke depan. Shen Chen tidak mau kalah, dan bertarung dengan gila-gilaan dengannya. Orang ini layak menjadi generasi kebanggaan klan Tianluo. Jika dia adalah biksu biasa, bahkan orang kuat di puncak alam kondensasi astral akan ditekan karena kekuatan supernatural untuk memindahkan gunung dan memenuhi laut barusan. Selama pertempuran, Shen Chen semakin merasakan teror dari yang kuat di alam Tianyuan, meskipun alam ini sudah menjadi ujung jalan bagi banyak kesombongan dan kejeniusan, justru karena belenggu yang tak terbayangkan itulah yang kuat di alam itu memang kuat. Menggabungkan kekuatan spiritual Tang Gan dengan kekuatan roh primordial, setiap serangan memiliki kekuatan hukum yang mengalir, cukup untuk mengguncang bukit, dan berjalan di udara dengan kecepatan luar biasa. Jika bukan karena dia juga memiliki asal-usul Dao Yun dan banyak kartu Hall, dalam konfrontasi semacam ini, dia pasti akan menderita kerugian besar, bagaimanapun, ada celah yang tidak dapat diatasi antara alam kondensasi dan alam Tianyuan. Faktanya, Tang Gan bahkan lebih ketakutan darinya. Orang yang kuat di alam Tianyuan dapat menggunakan Yuan Shen untuk menyimpulkan Taoisme dengan setiap gerakan. Namun, anak ini tidak lebih lemah darinya dalam aspek ini, dan bahkan memiliki pemahaman Taoisme yang lebih baik darinya, dia jelas merupakan penjahat langka di zaman kuno dan modern. Di bawah kaki Tang Gan, pola 9 kisi perlahan muncul. Dalam sekejap, dia tampak seperti pohon kuno yang menjulang tinggi yang berakar di pembuluh darah bumi. Berkumpul di sekelilingnya, kekuatan tempurnya meningkat beberapa persen. Engah, Shen Chen tidak takut sama sekali, dia mendobrak ke dalam kotak 9 persegi, murid-muridnya menembakkan sedikit cahaya dingin, barisan pedang terbuka, dan lautan bintang jatuh. Saat berikutnya, roh leluhur dari 15 pedang giok dihidupkan kembali pada saat yang sama, dalam susunan pedang, meteorit jatuh satu demi satu, menembus langit, terus-menerus berdampak pada peta 9 istana, dan nyala api membubung ke langit. Pada saat yang sama, Shen Chen mendorong maju selangkah demi selangkah, dengan sapuan di antara jari-jarinya,
garis-garis langit-langit menyapu dari barisan pedang, dan menebas ke arah akar spiritual yang menghubungkan diagram 9 istana dengan bumi. Dang-dang, percikan terbang kemana-mana, akar spiritual abu-abu itu dipadatkan oleh kekuatan pembuluh darah bumi, dan sekokoh besi ilahi, tetapi sekarang ada celah di dalamnya. Mencari kematian, Tang Gan panik, melambaikan jubah lengannya, dan duri batu terbang ke arahnya, ingin melawan barisan pedang Shen Chen. Hah! Shen Chen mendengus, mengangkat tangannya dan meninju, seperti putaran matahari yang terik, terbang melintasi diagram Jiugong, melenyapkan sepotong besar kitab suci, dan meledakkan semua duri batu itu. Saat berikutnya, Suzaku yang berapi-api muncul di telapak tangannya, dan langit dipenuhi dengan cahaya merah, menerangi sekeliling. Sosok Suzaku muncul dan bernyanyi di tangan Shen Chen. Meskipun hanya kecil, kurang dari ukuran telapak tangan, memang ada gelombang esoterik jalur api yang kuat di tubuhnya, dan terbang keluar, menggambar api merah. Ledakan, temperatur yang membara, kemanapun ia lewat, bahkan kehampaan pun bergetar, meninggalkan serangkaian jejak simbolis yang berapi-api. Pada saat berikutnya, sebuah retakan muncul di peta besar 9 istana, seolah-olah sebuah lubang telah dibelah oleh cahaya dan bayangan merah menyala Suzaku. Wajah Tang Gan ngeri, dan hatinya dipenuhi keterkejutan, bahkan kitab suci kuno para dewa tidak dapat menahan sihir Suzaku yang tidak lengkap. Bagaimana ini mungkin? Hujan meteor, wajah Shen Chen acuh tak acuh, dan dengan pikiran, ujung tombak barisan pedang tiba-tiba mengarah ke pembukaan, dan bintang-bintang di seluruh langit tiba-tiba jatuh dengan keras, dan lautan bintang ini tampak terbalik dalam sekejap. Suasana yang menakutkan memenuhi udara, dan di kotak 9 persegi, potongan besar tulisan suci kuno mulai terkoyak dan menghilang tanpa jejak. Mendengus, Tang Gan tidak berdamai, mendengus dingin, dan menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk memulihkan kitab suci kuno, Jiugong Dijing, yang merupakan metodenya yang paling dapat diandalkan, setelah Yan Jing membawanya keluar dari reruntuhan kuno. Bahkan di hadapan mereka di antara orang-orang di baris yang sama, itu hanya diteruskan ke beberapa orang, dan sekte Tianjiao-nya yang puluhan tahun lalu hanyalah salah satu dari sedikit orang. Bahkan jika kekuatan gaib yang diciptakan oleh dewa semacam itu tidak dapat bersaing dengan anak ini, bahkan jika basis kultivasinya lebih tinggi, dia mungkin akan dikalahkan. Setelah itu, dia mengorbankan senjata magis kuat lainnya, yang diberikan kepadanya oleh Xuanzu saat itu, dan kekuatannya jauh melampaui banyak harta spiritual yang kuat. Itu adalah cakram penggilingan kristal, jernih, mengambang di udara, memancarkan aura prasejarah, dan tiba-tiba menabrak sisi ini. Benda ini adalah senjata ajaib dari zaman kuno, awalnya rusak, tetapi ratusan tahun yang lalu diperbaiki oleh leluhur dari garis keturunan mereka, dan itu diberikan kepadanya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa leluhur dari garis keturunannya telah memperlakukannya. Generasi kebanggaan. Sungguh senjata ajaib yang kuat. Bahkan mata Shen Chen sangat menakjubkan. Senjata ajaib itu tidak sederhana, dan ada banyak simbol asli di dalamnya, yang mungkin terkait dengan beberapa orang kuat di masa prasejarah. Meskipun benda ini tidak sekuat palu batu di tangan Yan Jing, itu masih merupakan benda yang sangat kuat, jauh lebih baik daripada banyak harta roh yang kuat pengorbanannya disempurnakan menjadi senjata pemberian dewa. Shen Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemprotkan simbol cahaya api, dan seekor naga bersayap dua terbang di antaranya, bergegas menuju batu kilangan kristal. Ledakan. Senjata ajaib itu sangat kuat, tapi itu masih jelas tak terkalahkan oleh seni ilahi naga lilin yang lengkap, dan itu terbang mundur dengan nyala api, hampir tersulut. Apa, kali ini, tidak hanya Tang Gan sendiri, tetapi bahkan beberapa ekspresi Tianjiao berubah drastis. Mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa senjata ajaib itu kuat, dan itu adalah kartu truf Tang Gan, dan itu juga kartu truf penting baginya untuk meremehkan banyak pelaku kejahatan di aula tertinggi. Tetapi sekarang, itu terpesona oleh itu, adik junior. Seni ilahi naga lilin benar-benar menakutkan. Ledakan. Di kejauhan, Wu Li telah menunjukkan tren mundur dengan mantap. Dia sekarang berusia 60-an dan 70-an. Sebagai generasi arogan, sejujurnya, dia tidak memiliki wajah untuk bertarung sengit dengan generasi muda junior dan adik perempuan. Namun, menghadapi gadis dewa ini, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, hasilnya tetap sama, betapa menakutkannya bakat gadis ini. Di langit, pagoda merah menyala jatuh, dan hantu api Phoenix dan luan hijau menari pada saat yang sama, dan gelombang simbol menakutkan menyapu area tempat Wu Li berada langsung berubah menjadi aliran batu, dan seluruh tubuhnya juga ditangkap oleh semacam kekuatan ilahi yang merusak tersapu, rambutnya acak-acakan, pakaiannya pangkemping dan terbakar, dan dia sangat malu. Memanggil. Di sisi ini, Shen Chen berubah menjadi hantu naga lilin,
dan terbang keluar dengan cepat dengan aliran sekis yang besar, sayap Dewa Merah Tua yang besar mengenai Tang Gan secara langsung, memuntahkan darah dan bekas luka yang menembus muncul di dadanya, darah yang menggelegak. Jiu Gong Getu juga runtuh dalam sekejap, akar spiritualnya patah, dan semua rune musnah. Ini, Tian Jiao dari klan yang tidak dikenal semuanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran, tetapi sekarang ternyata seperti ini, menginjak kaki. Lakukan. Seorang jenius di usia 90-an akhirnya tidak tahan lagi, wajahnya suram, dan aura yang menakutkan meletus. Kecuali Bian Ping, 3 orang lainnya saling memandang dan menembak. Alasan mengapa mereka hanya berdiri dan menonton adalah karena mereka ingin mengikuti tangan Tang Gan dan menekan anak itu, mengungkapkan kemarahan mereka sebelumnya. Tapi sekarang, tampaknya anak itu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Saat ini, saatnya bagi mereka untuk memilih pihak. Sejak awal, beberapa Tian Jiao tidak puas dan muak dengan Shen Chen, dan sekarang secara alami mereka akan melakukannya, jangan biarkan dia mempermalukan Tang dengan begitu mudah manis. Adik laki-laki, kamu terlalu bermusuhan, ayo tenang. Tian Jiao yang keluar lebih dulu adalah seorang pria dengan wajah dan janggut yang tenang penafsiran. Jika kamu berani menindih saudara senior, jika kamu menyinggung atasanmu, kamu akan dihukum terlebih dahulu. Aku akan menekanmu terlebih dahulu, dan kemudian menyerahkannya ke Tang Gan. Seorang pria dengan alis tinggi, dengan cahaya terang di belakangnya, dan kata-katanya bahkan lebih tajam dan dingin, ditahan oleh Chen Chen. Sebuah topi besar tertentu. Sejak awal, mereka memiliki pemahaman diam-diam dengan Tang Gan setelah kejadian ini, mereka pasti akan mendukung mantan ketika mereka meninggalkan Luo Tianji. Selain itu, di tempat ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi, setelah keluar, bahkan jika kedua junior ini mengeluh, mereka dapat menyangkalnya dengan datar, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Kalian, berkat usiamu, kalian adalah sekelompok orang yang tak tahu malu. Teriak Tante Waning genit, dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu kurang ajar dan mengabaikan persahabatan dari keluarga yang sama, dan melepaskannya, dan bergabung untuk menangani mereka seperti ini. Ayo pergi. Shen Chen menjarah, meraih gadis itu, melihat ke belakang dengan tatapan kosong, lalu mengguncang sayap Dewa Suzaku, berubah menjadi nyala api, dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, beberapa Tian Jiao telah bergegas, tetapi semuanya sia-sia. Benci. Tang Gan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ketika dia datang, mereka berdua sudah pergi. Bocah itu memiliki seni ilahi Suzaku, kecuali dia menguasai seni ilahi Kunpeng, jika tidak, akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Seorang Tian Jiao tampak acuh tak acuh, begitu banyak orang menembak bersama, tetapi hasilnya adalah kekalahan telak, yang membuat mereka merasa malu. Oke, ayo kita berpisah. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku temani. Tidak jauh dari sana, Bian Ping menyapa dengan dingin, lalu melangkah pergi, dengan langkah ratusan kaki, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kali ini konflik antara kedua belah pihak mungkin sudah ditempa, pada akhirnya dia memilih untuk tidak saling membantu, dan menyendiri. Meskipun dia juga, mereka adalah keturunan dari klan Tianluo, tetapi untuk beberapa alasan, Bian Ping memiliki firasat samar di dalam hatinya bahwa kelompok orang ini tampaknya memprovokasi keberadaan yang tidak dapat mereka provokasi di masa depan. Untung dia masih hidup lebih dari 120 tahun, dia hanya seorang pengecut. Tian Jiao mendengus dingin. Itu benar, kedua junior itu hampir menginjak kepala keturunan kuno kita, dan dia masih acuh tak acuh. Uli dengan acuh melirik ke tempat Bian Ping menghilang. Mengapa kita tidak memanggil kakak senior Guqin juga? Saran Tang Gan, Dewi suku Tianluo lebih dari 10 tahun lebih tua darinya, hanya 1 generasi lebih tua. Tang Gan sendiri tahu betul bahwa jika dia dilahirkan beberapa tahun sebelumnya, mungkin kecemerlangan aslinya akan jauh memudar di belakang kakak perempuan senior itu. Lupakan saja, saudari junior itu selalu sendirian. Meskipun dia juga tidak puas dengan anak itu, dia tidak akan bergabung dengan kita jika dia pergi, jadi jangan buang waktumu. Kesombongan klan berusia seabad melambaikan tangannya, berpikir bahwa itu akan baik-baik saja. Di era ketika Guqin menjadi terkenal, dia dianggap sebagai dewi di klan, saya tidak tahu berapa banyak pahlawan muda yang mengagumi dan mengejarnya, tetapi pada akhirnya, tanpa kecuali, mereka semua dikirim kembali dengan putus asa. Dia adalah wanita yang menyendiri dan acuh tak acuh, bahkan di depan leluhur, dia sering sedingin es, apalagi keturunannya. Sayang sekali, jika tidak, dengan kekuatan Guqin, akan sulit bagi kedua junior itu untuk mendukung 10 gerakan. Tang Gan sangat menyesal, rasa dingin melintas di kedalaman muridnya. Sebelum dia melawan anak itu secara langsung,
meskipun tidak dianggap sebagai pemenang, jelas bahwa dia sudah lebih lemah dari yang kalah sesudahnya. Hal yang sangat memalukan, jika diteruskan di sekte, setelah itu, jangan harap dia akan bersaing memperebutkan posisi raja atau bahkan patriark. Meskipun dunia kecil ini tidak seluas reruntuhan kuno, areanya sama luasnya, setelah menggunakan gerakan Suzaku dengan sekuat tenaga, setelah setengah jam berlari di bukit pasir yang sunyi, kedua Sen dan Chen telah pergi tempat aslinya ratusan kali jauhnya, di dalam. Lingkungan sekitarnya masih mati dan sunyi, tanpa vitalitas, seperti dunia sunyi yang hilang dalam kegelapan. Kakak Chen, kami wajah cantik Tante Waning masih penuh kebencian, dan dia ragu untuk berbicara. Orang-orang itu sangat kuat, dan tidak ada yang baik. Jika kita terkepung, akan sangat sulit bagi kita untuk mundur. Sen Chen merenung dan membuka mulutnya, dia tidak berkecil hati, tetapi hanya mendiskusikan masalah ini. Sebelumnya, dia telah menggunakan banyak metode yang ampuh, tetapi dia hanya menjatuhkan tanggan itu ke udara, tetapi gagal untuk mengalahkannya sepenuhnya. Meskipun orang-orang ini sangat memusuhi dia, bahkan Sen Chen harus mengakui bahwa mereka sangat kuat. Mereka dapat disebut generasi pria yang kuat. Jika mereka benar-benar merobek kulit mereka, kemungkinan besar mereka akan menderita pada akhirnya. Yah, aku akan menyelesaikan akun dengan mereka nanti. Tante Waning mengangguk. Saudara Sen Chen benar. Menghadapi kelompok Tian Jiao yang telah hidup selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, bahkan jika mereka berdua bergabung, kemungkinan besar ramping. Dia telah melakukan pagoda Luan Feng sedemikian rupa sebelumnya, meskipun jika dia melanjutkan, dia akan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Wu Li sepenuhnya, tetapi jika Tian Jiao lain bergabung dalam pertempuran, tekanan yang akan dia hadapi tidak akan sesederhana itu. Lagi pula, saat ini dia masih agak jauh dari menerobos alam Tianyuan. Lalu kemana aku pergi sekarang? Hehe, karena kita datang ke sini, kita secara alami harus mencari warisan dari keberadaan dewa yang paling kuat dan dianugerahkan. Chen berkata sambil tersenyum. Ya, saya mendengar dari Master Huofeng bahwa ada istana Tianluo yang tak terhitung jumlahnya di sini, yang merupakan tempat pemakaman leluhur yang kuat. Jika kita ingin mendapatkan warisan mereka, kita harus menemukan istana Tianluo. Gadis itu merenung. Istana Tianluo, saya pikir itu kuburan mereka. Sen Chen tertawa tanpa komitmen ketika mendengar kata-kata gadis itu. Kakak Sen Chen, kamu benar-benar hutang yang buruk, bagaimana kamu bisa menghujat leluhur yang kuat itu? Tante Waning marah. Sejak zaman kuno, semua tokoh besar suku Tianluo yang jatuh pada akhirnya akan dimakamkan di dunia kecil ini. Sebagai orang kuat, secara alami tidak mungkin membiarkan jenazah mereka dibuang di bukit pasir yang sunyi. Di alam Luotian yang diciptakan oleh nenek moyang klan Tianluo, ada hukum ketertiban yang tidak terlihat. Selama ada tulang orang penting yang dikirim, sebuah istana akan dibangun secara mandiri untuk melindungi mereka. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak zaman kuno. Saya pikir ada banyak tokoh kuat yang lahir di klan kuno. Saya tidak tahu berapa banyak istana Tianluo yang ada di sini. Sen Chen menghela nafas. Ini adalah bagian yang menakutkan warisan klan kuno meskipun orang-orang yang dulunya kuat telah jatuh. Tulang mereka masih menjadi kekayaan berharga klan kuno. Meskipun dunia kecil ini tidak dianggap megah dan luas, hukum di dalamnya sangat aneh, dan dapat membuat taoisme orang-orang kuat itu tidak pernah dilenyapkan. Saya mendengar dari guru Huofeng bahwa sejak zaman kuno, telah ada 3 keberadaan yang memberikan dewa termasuk leluhur dari suku Tianluo, dan 4 kekuatan pemberian dewa telah muncul dalam garis keturunan Huofeng yang melindungi suku Tianluo. Itu, Tante Waning telah memperoleh banyak warisan Huofeng kontemporer, jadi dia secara alami tahu lebih banyak, dan dia tidak menyembunyikan apapun di depan Sen Chen, katanya dengan lembut. Keberadaan 7 anugerah dewa begitu menakutkan. Seru Sen Chen. Sebenarnya, di antara banyak klan kuno, yang lebih menakutkan adalah klan Mingxia di belakang istana Neter. Warna aneh tiba-tiba muncul di mata indah gadis itu. Oh, Sen Chen terkejut. Dia tidak pernah meremehkan sebidang tanah iblis itu. Sebagai sekte super, momentum Luo Yunzong di Kyushu tampaknya agak lebih lemah daripada di Nether Palace untuk waktu yang lama. Nyatanya, tidak hanya Luo Yunzong, bahkan istana Hao Guang, sekte Bichen, dan raksasa ras manusia lainnya tidak sekuat istana Nether. Masih ada sebidang tanah suci, dan di wilayah spiritual, banyak tokoh senior melakukannya tidak menganggap tanah suci Yaoqi sebagai garis keturunan ras manusia, tetapi menduga bahwa itu adalah keturunan dari ras peri yang kacau balau. Sekarang spekulasi semacam itu, Sen Chen telah mendapatkan kebenaran dari gadis itu Liu Hanyan, dan dia percaya bahwa banyak lelaki tua di alam spiritual benar-benar mengetahuinya dengan baik, sehingga tanah suci di alam spiritual akan menjadi begitu terpisah posisi. Oleh karena itu, di tempat terbuka dan dalam kegelapan,
klan Mingxia hampir menjadi penguasa terkuat umat manusia, bahkan ketika Kaisar Tianlong sedang berkuasa 1000 tahun yang lalu, dia tidak pernah memiliki dampak mendasar pada sebidang tanah ajaib itu. Di antara mereka, pasti ada faktor yang tak terbayangkan. Alasannya sangat sederhana. 9 dari 10 klan kuno hari ini diciptakan oleh keberadaan para dewa, tetapi ada juga beberapa yang merupakan keturunan dewa. Tante Waning berkata dengan sungguh-sungguh, misalnya, klan Mingxia, menurut legenda, itu diciptakan oleh dewa iblis yang tak tertandingi, yang bangkit dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Sebelumnya, ada juga klan Xiao, Jiang, dan Xuanyuan, tetapi nenek moyang raksasa di belakang itu terluka parah dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Banyak warisan terputus, dan mereka telah kehilangan gaya kuno mereka. Jadi begitu, Shen Chen merasa sedikit khusyuk di dalam hatinya, tidak heran penyihir Ming Han berbicara begitu keras hari itu, ternyata leluhur klan Mingxia adalah dewa dunia bawah yang sebenarnya. Dari sudut pandang ini, peningkatan pesat penyihir mungkin ada hubungannya dengan nenek moyang dewa iblis, tetapi Chen Chen tidak berani meremehkan langkah apapun ke alam para dewa. Dia telah mengalami kekuatan ilahi yang mengabaikan segalanya di celah reruntuhan kuno. Dalam beberapa bulan ke depan, kedua Shen Chen berlari mengelilingi tanah terpencil ini, mencari makam orang-orang Tianluo yang paling kuat di masa lalu. Dikatakan sebagai makam, tetapi setiap istana Tianluo megah dan megah, dengan kompleks bangunan yang sangat besar, bahkan setelah kejatuhan, istana yang dibangun untuk orang-orang kuat ini khusyuk dan khusyuk, membuat orang menjadi menakutkan. Area istana Tianluo ini juga sangat besar, masing-masing setara dengan kota besar di luar, tetapi kota kuno itu kosong, tanpa fluktuasi kehidupan, dan sunyi sepi. 2 bulan kemudian, Shen dan Chen berjalan melewati padang pasir yang luas dan tiba di kota besar yang diselimuti cahaya putih berjalan di jalan yang mati dan sunyi, mereka merasa tidak dapat dijelaskan. Senior ini seharusnya hanya selangkah lagi dari menjadi dewa sebelum dia hidup. Itu adalah sisa cahaya dari bentuk dasar api ilahi. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, itu masih abadi. Tante Waning mengangkat kepalanya yang indah, matanya berkedip, dan melihat lapisan cahaya putih yang penuh dengan emosi. Taoismenya sudah memiliki jejak langit dan bumi, sungguh menakjubkan. Shen Chen mengangguk, membawa Xiao Nizi, dan dengan cepat melewati kota kuno yang sepi, dan sampai di aula emas di tengah. Kemudian, keduanya melangkah ke dalamnya dengan rasa kagum, dan menemukan makam kuno di dalam aula. Dengan kota besar, terkubur dalam satu generasi orang-orang kuat, itu menjadi pelapis makam mereka, hanya klan kuno yang bisa menghasilkan tulisan tangan yang begitu indah. Namun, cara ini jelas tidak hanya untuk tujuan penguburan leluhur, tetapi juga memiliki alasan yang sangat diperlukan. Kota-kota kuno serupa tampaknya sepi, tetapi sebenarnya tata letak arsitekturnya mengacu pada tata letak semacam keberuntungan langit dan bumi, bangunan, jalan, istana, dan menara batu semuanya tertutup pola. Hanya dengan cara inilah Taoisme di depan tokoh-tokoh besar ini dapat diabadikan selamanya. Di depan prasasti makam di kuil kuno, Shen Chen dan istrinya mengeluarkan futon dan duduk bersila, memahami Taoisme di sini, mencari cara supernatural yang telah digunakan pria hebat ini selama hidupnya. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah menemukan lebih dari selusin kota kuno, dan mereka telah memperoleh banyak hal, selain mempelajari Taoisme para leluhur tersebut, keduanya juga mempelajari beberapa kekuatan supernatural. Tentu saja, hal semacam ini, tidak semuanya harus dipelajari, dan Anda tidak boleh makan terlalu banyak, kecuali sebagian kecil yang paling cocok untuk Anda, sebagian besar lainnya. Bilangan, cara yang paling masuk akal adalah memahami artinya, tidak perlu mempraktekkannya. Inilah yang dipesan khusus oleh nenek moyang sebelum datang ke sini. Sejak zaman kuno, klan kuno telah mengubur bakat-bakat hebat yang tak terhitung jumlahnya. Seni bela diri, kekuatan gaib, harta karun, dan latihan yang mereka kuasai selama hidup mereka terlalu banyak untuk ditulis, tidak peduli betapa jahatnya mereka, dan tidak mungkin memiliki energi untuk mempelajari semuanya, bahkan jika mereka mempelajari sebagian kecil, itu tidak mungkin. Pada saat ini, beberapa biksu yang tidak sabar kemungkinan besar akan tersesat, terlalu banyak kekuatan supernatural yang kuat membuat mereka terpesona, sehingga mereka akhirnya membanjiri diri mereka sendiri dan merusak fondasi mereka. Nyatanya, dengan penglihatan Shen Chen saat ini dan cara biasa, sudah sulit untuk masuk ke mata mereka, mereka hanya perlu menyadari jejak asli dari arti sebenarnya, mencapnya ke dalam sumber asli Dao Yun, dan menjadi materi. Dalam keadaan pikiran kritis inilah dalam 2 bulan terakhir, mereka berdua telah menangkap tidak kurang dari 1000 jenis kekuatan magis dan harta dari lebih dari selusin istana Tianluo, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, hanya 2 dari mereka yang memutuskan untuk berlatih 3 hal.
Yang paling mereka pedulikan tentang perjalanan ini adalah Taoisme para leluhur ini. Setelah mereka mengolah sumber Daoyun, jalan yang akan mereka ambil benar-benar berbeda dari rekan-rekan mereka. Tentu saja, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan magis dan harta yang mereka dambakan, seperti sihir primitif, seperti kitab suci kuno para dewa, tetapi hal-hal ini jarang terjadi sejak zaman kuno, dan bahkan di negeri tempat klan kuno ini lewat aktif, mereka belum ditemukan. Selama periode ini, sumber Daoyun dari keduanya telah diubah berkali-kali, dan menjadi semakin maju, seperti yang dikatakan Lord Huofeng ketika dia datang, inilah yang paling mereka butuhkan. Dalam jiwa Shen Chen, nebula tidak lagi padat dengan debu, tetapi mulai menjadi tipis dan transparan, sebaliknya, ada matahari yang menyilaukan, dikandung dan lahir di lautan bintang, perlahan berputar dalam postur pusaran, lautan bintang perlahan terbentuk. Dan asal sajak Dao Tantei Waning terus ditafsirkan ke arah dunia mitos, dan semakin banyak binatang purba dan aneh serta keajaiban langit dan bumi dibiakkan dan dilahirkan. Setelah tinggal di istana Tianluo ini selama 7 hari, keduanya berangkat lagi dan menuju ke kedalaman alam Luotian. Kakak Chen Chen, apakah kamu benar-benar ingin menempa kembali pedang giok nyanyian naga terakhir di sini? Sepanjang jalan, gadis itu bertanya dengan prihatin. Yah, ketika berlatih tubuh emas abadi, itu akan memicu malapetaka tanpa akhir. Ini adalah kesengsaraan, tetapi juga peluang besar. Tidak bisa lebih baik menggunakannya untuk memalsukan harta. Shen Chen mengangguk. Sebelum datang, dia sudah hampir puluhan harta spiritual telah dikumpulkan, banyak di antaranya didukung oleh sekte, dan beberapa di antaranya adalah hadiah dari beberapa leluhur, yang semuanya langka di dunia. Bahkan Tuan Huofeng memberinya sepotong emas Dewa Darah Phoenix, yang merupakan hal yang baik di rumah harta karun garis keturunan Huofeng sejak zaman kuno. Jika Huofeng dapat mengeluarkannya, itu secara alami memiliki banyak arti potensial, Shen Chen sendiri mengetahuinya dengan baik. Selain itu, Tuan Yi Sun, mungkin karena menyelesaikan keluhan sebelumnya, kecuali di bawah instruksi beberapa leluhur, menggunakan latar belakang sekte untuk menemukan artefak dan ramuan pengerasan tubuh yang tak terhitung jumlahnya untuk membantunya berkultivasi, memberinya sepotong besi bintang. Niat asli Yi Sun secara alami sama dengan Huofeng dan para leluhur. Kali ini, suku Tianluo diam-diam mencoba yang terbaik untuk membantu diri mereka sendiri tanpa mengatakan kebenaran dari banyak murid dan anggota suku, bahkan, mereka berharap dia bisa memberi kembali kepada suku kuno ini di masa depan. Ini semacam pertaruhan serupa, nyatanya, Xiao Nizi sudah mendapatkannya lebih awal. Untuk ini, Shen Chen tidak menolak. Dengan latar belakangnya, dia benar-benar kekurangan dukungan latar belakang yang kuat, dan dunia luar selalu dikabarkan bahwa dunia akan kacau. Dalam situasi yang mendesak ini benar-benar bukan waktunya untuk munafik. Jika kakak laki-laki Shen Chen benar-benar ingin menempa pedang giok terakhir, saya pikir ada tempat yang bagus untuk pergi. Tantei Waning merenung lama, lalu tiba-tiba berkata, "Oh, di mana itu?" Shen Chen penasaran. Awalnya, api malapetaka yang tak ada habisnya sudah menjadi pilihan yang sangat baik, tetapi jika ada kekuatan eksternal lain untuk membantu, itu akan lebih baik. Istana Tulang Feng. Tantei Waning merenung, itu adalah tempat pemakaman di mana 4 dewa yang dianugerahkan dari klan Huofeng ada, dan bahkan leluhur Huofeng yang telah mencapai tahap pembuktian Tao dimakamkan di sini. Di sana. Shen Chen mengangguk, dan merasa saran Xiao Nizi sangat berguna, yang terakhir telah memperoleh banyak warisan dari Huofeng, dan tahu lebih banyak tentang beberapa rahasia di Luo Tianji daripada dia. Namun, sebelum itu, kita tidak perlu khawatir untuk saat ini. Istana Tulang Phoenix berada di bagian terdalam dari alam Luotian. Sekarang kita dapat pergi untuk menemukan kota kuno dari 3 leluhur klan Tianluo. Gadis itu lalu tertawa. Pada saat itu, keduanya mempercepat perjalanan mereka dan bergegas menuju ujung tanah yang sunyi. Tidak ada matahari di ruang ini, jadi tidak ada siang atau malam, di dalamnya Anda hanya bisa merasakan berlalunya waktu. Sekitar setengah hari kemudian, Shen Chen berdua akhirnya merasakan aura kekuatan ilahi. Mereka mencari di sepanjang aura itu, dan di atas gunung yang menjulang tinggi, mereka melihat sebuah kota kuno yang luas, memancarkan cahaya yang megah. Digantung, ada vibrato jalan tak terlihat, yang beresonansi dengan langit dan bumi, seperti langit. Sepotong kota kuno itu berdiri di puncak gunung, di tebing curam, tidak ada cara untuk pergi, hanya untuk terbang. Mereka benar-benar datang ke sini. Tiba-tiba, ada suara marah dari sana, dan beberapa sosok dengan cepat terbang keluar dari gundukan. Mereka adalah orang-orang kebanggaan klan Tianluo, tetapi Bian Ping dan Dewi Guqin tidak ada di antara mereka, dan mereka sepertinya mencari peluang di tempat lain, ke atas. Nak, mari kita lihat kemana kamu pergi kali ini.
Wajah Tang Gan suram. Keturunan Luo Tianji semuanya sangat bersemangat untuk memasuki makam para dewa dan manusia antara langit dan bumi, dan sekarang kedua orang luar ini memang berencana untuk melakukan itu. Wu Li dan 5 lainnya juga memiliki ekspresi acuh tak acuh dan mengelilingi mereka, tidak menyebutkan keluhan sebelumnya, dan mereka sama sekali tidak ingin melihat warisan paling cemerlang dari leluhur suku Tianluo jatuh ke tangan orang luar. Ada harta karun yang tak terbayangkan di makam dewa-dewa ini, dan tempat pemakaman yang terhormat magis di depannya telah dikonfirmasi puluhan ribu tahun yang lalu. Ada 3 kitab suci kuno para dewa. Salah satunya adalah 5 elemen bergambar klasik. 30.000 tahun yang lalu, benda itu diperoleh oleh klan Tianjiao, dan setelah membawanya kembali, itu menjadi harta karun klan yang sangat besar. Sayang sekali klan yang memenuhi syarat untuk berlatih terlalu jarang untuk bertemu dalam 1000 tahun, dan dengan kemampuan menghasilkan keberuntungan, memahami makna mendalam di dalamnya, dan menciptakan gambar 5 elemen kecil. Selain 5 elemen bergambar klasik, dikatakan bahwa ada 2 kitab suci kuno para dewa di balai kota kuno itu. Meskipun saya tahu bahwa ada sedikit harapan untuk mendapatkannya, karena saya telah datang, generasi dari kesombongan klan mereka secara alami ingin mencobanya. Namun, prasyaratnya adalah orang luar tidak boleh mengambil bagian. Kalian, Tan Taiwan menatap orang-orang yang masih ada ini, menggertakkan giginya karena marah, api kemasan akan keluar dari matanya yang indah. Pergi, ini bukan tempat untukmu, kata seorang Tianjiao dengan acuh tak acuh. Berjalan, dengan ekspresi kosong di wajahnya, Shen Chen melirik orang-orang itu, dan segera menarik Xiao Nizi, merentangkan sayap Suzaku, dan menyapu ke arah gunung besar. Pengadilan kematian. Berani. Hentikan mereka. Melihat ini, sekelompok Tianjiao sangat marah. Anak itu. Benar saja, mereka menolak untuk patuh, dan segera bergegas keluar satu persatu. Saat mendaki gunung, mereka juga menembak satu demi satu, berusaha menghentikan keduanya. Mendengus. Shen Chen berbalik dengan dingin, membuka mulutnya dan menyemprot, dan sepotong besar simbol api jatuh, memenuhi langit dengan api. Membuka. Pada saat yang sama, Tan Taiwaning menggerakkan sidik jarinya di pergelangan tangannya, memperlihatkan pagoda merah bertingkat 9, memperbesar dengan cepat dan menekannya di udara. Dia dan Shen Chen mengambil kesempatan pertama, dan sekarang berdiri tinggi di langit, tidak diragukan lagi sangat bermanfaat untuk menembak ke bawah. Tidak hanya mereka dengan mudah menghapus serangan tergesa-gesa dari orang-orang itu, tetapi juga terus melayang ke bawah tebing dengan banyak nyala api. Benar saja, seni Dewa Naga Lilin dan pagoda Luan Feng, 2 seni dewa primitif dari Dao Api, bekerja sama, dan sebagian besar kekosongan bergetar, dan warnanya merah Tanggan, Wu Li dan yang lain melihatnya di bawah. Untuk sementara menghindari tepi dan menyebar. Untungnya, mereka semua adalah pembangkit tenaga Tianyuan Realm asli, bahkan jika mereka menghentikan sementara momentum terbang ke atas dan kehilangan daya ungkitnya, mereka masih bisa berjalan di udara tanpa jatuh. Dengan pasang surut, keuntungan dari 2 Shen Chen di dataran tinggi tidak diragukan lagi lebih besar. Mengejar, sekelompok mata Tianjiao penuh dengan keengganan, wajah mereka dingin, dan mereka terbang menuju puncak gunung dengan cepat lagi. Awalnya, tujuan perjalanan ini adalah untuk memasuki istana leluhur yang mulia Miao yang terkubur tulang, dan mencari warisannya yang menakutkan, tetapi sekarang, di mata sekelompok orang, kemarahan sudah melonjak, dan mereka memiliki menderita kerugian besar di tangan kedua junior itu berulang kali, mereka sudah marah. Saudara Chen Chen, tidak perlu khawatir. Ini adalah istana neter yang mulia Huan Miao. Dewa yang diberikan itu ada. Meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, kekuatan ilahi dan Taoisme masih meliputi gunung ini. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk buru-buru. Tan Taiwaning melirik orang-orang yang putus asa di bawah, dan berkata sambil mencibir. Shen Chen mengangguk, dia bisa merasakan bahwa tempat ini benar-benar tidak sederhana. Cara tertinggi untuk menganugerahkan keberadaan para dewa telah disimpulkan menjadi semacam keindahan alam di bawah nutrisi dari roh langit dan bumi yang kaya, hukum ketertiban. Semakin tinggi Anda pergi, semakin berat jadinya, seolah-olah ada dewa besar yang berdiri di istana dunia bawah itu, jauh di atas mereka, memandang rendah mereka, keagungan begitu kuat sehingga membuat orang gemetar dari jiwa. Bahkan jika dia memiliki teknik gerakan Suzaku, dia tidak lagi sekuat ketika dia melompat dari tanah. Benci. Tanggan dan Wu Li, 6 arogansi juga menghadapi perlawanan yang menakutkan. Mereka bahkan lebih tak tertahankan daripada mereka ketika mereka berteriak pada mereka. Menghadapi kekuatan ilahi yang mengerikan itu, punggung mereka sudah kedinginan, tubuh mereka meneteskan keringat dingin, dan kultivasi mereka basis, itu tidak banyak membantu sama sekali. Faktanya, hanya ada segelintir keturunan klan yang benar-benar dapat memasuki istana Tianluo tempat para dewa berada,
dan mereka bukanlah leluhur dengan kekuatan besar, untuk mempersulit generasi mendatang. Tokoh-tokoh besar itu telah jatuh, dan kekuatan para dewa di sisa-sisa telah di luar kendali, menyimpulkan banyak belenggu yang tidak dapat ditanggung oleh biksu biasa. Keagungan para dewa tidak dapat dinodai, bahkan jika para dewa itu ada, mereka telah menyalakan api para dewa, yang cukup untuk memandang rendah semua makhluk hidup, membuat orang menjadi gentar. Sebaliknya, Shen Chen dan istrinya, dengan bakat luar biasa dan fisik yang luar biasa, pengaruh kekuatan ilahi dan Taoisme pada mereka bukannya tidak dapat diatasi. Bel, tiba-tiba, di kota kuno yang megah di puncak gunung, suara keluasan menyebar, dan rantai keteraturan mengalir di tengah gunung. Jalan tertinggi di sini telah dirangsang oleh benda asing ini dan mulai secara spontan menafsirkan banyak metode luar biasa dari zaman kuno. Hantu pertempuran antara dewa dan iblis muncul di langit, hantu menangis dan serigala melolong, langit dan bumi dikalahkan, dan retakan kosong yang mengerikan membentang di langit, ganas dan gelap. Ini adalah adegan pertempuran besar antara dewa dan iblis di masa lalu, setelah zaman kuno, mereka sekarang diproyeksikan ke sini, berubah menjadi penampakan alien yang menakutkan, yang sangat nyata. Bahkan dengan fisik menakutkan Chen Chen dan yang lainnya, mereka semua dipengaruhi oleh banyak kekuatan ilahi. Mereka menghela nafas teredam dan menjadi pusing, seolah-olah pikiran mereka sangat dipengaruhi oleh sesuatu. Di bawah, 6 arogansi yang terbang ke atas dengan susah payah, memeluk kepala mereka dan berteriak, hampir jatuh dari udara, tidak mampu menahan dampak dari suara Tao yang luas. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang mengerikan itu menjadi semakin menakutkan saat mendekati pusat cahaya 10.000 zang, hampir menghancurkan semua orang di sini. Di langit di atas kota kuno itu, selama perang antara dewa dan iblis, dewa hitam dengan aura roh pengubah jatuh dari celah kehampaan yang robek, membuat sekelompok Tianjiao merasa ketakutan. Apakah ini benar-benar kemunculan kembali pertempuran antara dewa dan iblis di zaman kuno? Yang mulia Huan Miao itu tampaknya adalah sosok hebat pada periode yang sama dengan leluhur klan Luo Tianzhen. Dia telah mengalami pertempuran antara dewa dan iblis. Dalam Taoisme, tidak dapat dihindari bahwa beberapa jejak pertempuran antara dewa dan iblis akan dicetak. Tan Taiwan dengan tatapan serius, dia berbicara dengan suara rendah. Dia dan Shen Chen sama-sama mengoperasikan sumber Dao Yun, mendesak darah terkuat, dan dalam selubung kekuatan ilahi tertinggi semacam itu, sulit bagi kekuatan eksternal untuk bersaing dengannya. Hanya ketika mereka cukup kuat barulah mereka dapat menahan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dan suara besar yang hampir membuat orang merasa kecewa. Pada saat itulah kengerian tubuh dewa dan garis keturunan alam ekstrim terungkap sepenuhnya. 6 kesombongan di bawah semuanya menggunakan cara mereka satu persatu, dan berbagai kekuatan supernatural dan senjata sihir yang kuat muncul satu demi satu. Mereka berharap untuk menggunakan hal-hal itu untuk menahannya semuanya, sayangnya, tidak berguna sama sekali. Semua alat sihir sepertinya ada di tempat ini, kehilangan kekuatannya. Segera setelah mereka dikorbankan, mereka dibayangi oleh sinar cahaya yang luas dan suara keluasan. Semuanya, tidak, aku tidak tahan lagi. Pada akhirnya, Wu Li mengertakkan gigi, pupil matanya penuh dengan keengganan, dan dengan cepat bergegas menuruni gunung. Jika dia memaksakan diri lagi, kemungkinan besar dia akan jatuh di sini. Ketika mereka datang, leluhur itu telah memperingatkan bahwa tidak setiap istana Tianluo dapat dengan mudah dimasuki. Beberapa leluhur yang terlalu kuat, kekuatan ilahi dalam sisa-sisa masih ada di makam, dan beberapa keberadaan Feng Shen memiliki Taoisme yang tak terhapuskan dan tertinggi, yang beredar di kota kuno tempat para dewa dimakamkan. Ingatlah untuk melakukan apa yang Anda bisa, dan jangan terlalu enggan. Kini, peringatan para leluhur benar-benar menjadi kenyataan. Tak heran dalam sejarah panjang klan, hanya ada segelintir orang yang bisa meraih keuntungan besar di alam Luotian. Aku juga pergi. Sesaat kemudian, Tang Gan juga menyerah, menggertakkan giginya, dan menatap keduanya yang masih terbang menuju kota kuno di puncak gunung dengan mata muram. Tidak, aku tidak bisa lebih tinggi lagi, aku merasa seperti akan meledak. Oh, sayang sekali, aku tidak berdamai. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, ke-6 Tianjiao yang terbang semuanya mundur, hati mereka penuh dengan keengganan dan kesedihan. Di sekte, mereka dianggap sebagai kebanggaan satu generasi, dan murid suku yang tak terhitung jumlahnya mengagumi mereka, tetapi mereka sangat lemah di depan kekuatan ilahi semacam itu, tidak ada harapan sama sekali. Faktanya, terima kasih kepada leluhur klan, mereka berpikir dengan hati-hati, dan di setiap kota kuno, mereka mengukir banyak pola yang bermanfaat bagi mereka. Jika tidak, begitu sisa-sisa keberadaan dewa yang diunggulkan mengungkapkan kekuatan ilahi mereka, Taoisme akan ditafsirkan secara independen, dan segala sesuatu dalam radius ratusan atau bahkan ribuan mil akan dihaluskan.
itu akan langsung berubah menjadi hujan darah. Gengsi keberadaan Tuhan yang dianugerahkan jauh melampaui imajinasi para biksu biasa. Sial, kedua junior itu tidak takut dengan kekuatan para dewa dan Taoisme tentang keberadaan para dewa. Sepertinya mereka akan naik. Kenapa aku tidak berdamai? Di kaki gunung, melihat kedua Shen Chen, yang masih terbang menuju kota kuno di atas di bawah cahaya agung, keenam Tianjiao semuanya menggertakkan gigi karena marah, hampir muntah darah. Mereka adalah keturunan sah dari klan Tianluo, tapi sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan kedua orang luar itu menginjakkan kaki di tanah warisan leluhur para dewa. Kesedihan semacam ini hampir membuat paru-paru mereka meledak. Biarkan mereka bangga sebentar, kita akan menyergap di sekitar sini. Jika mereka berdua hanya bisa mendapatkan kitab suci kuno para dewa, kita akan menangkap mereka dan mencegat barang-barang milik klan Tianluo kita. Tang wajah Gan memucat, dingin, muka tenggelam seperti air. Itu benar, dengan begitu banyak dari kita yang berpartisipasi dalam hal semacam ini, bahkan jika leluhur menyalahkan mereka nanti dan tidak menghukum semua orang, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk kita semua. Arogansi klan mengangguk sambil mencibir. Sayang sekali, jika Guqin dan Bianping juga bisa bergabung, itu akan lebih sempurna. Setelah membuat keputusan, keenam orang itu semuanya menunjukkan rasa puas diri di wajah mereka, bahkan titik awal mereka bukannya tidak masuk akal. Sebagai tokoh teratas di antara junior sekte, selama mereka tidak melakukan kejahatan keji, bahkan jika mereka melukai kedua junior itu dengan parah, kecil kemungkinan leluhur akan benar-benar menghukum mereka semua setelah mereka pergi. Alasan semacam ini sama dengan kekuatan kuno manapun, tidak banyak orang tua yang mau memotong landasan masa depan klan. Sebuah gunung yang megah berdiri di tanah yang sunyi ini, sebuah kota kuno dan megah berdiri di puncak gunung, dengan radius puluhan mil, yang bisa disebut sebagai mahakarya dari keahlian yang luar biasa. Dan tulisan tangan yang luar biasa, makna tertinggi dari keberadaan, adalah untuk menguburkan manusia dewa, bangunan yang tak terhitung jumlahnya, tinggi dan megah, dengan bentuk yang aneh, semuanya terkubur bersama manusia dewa itu. Keberadaan anugerah dewa itu kini telah hilang selama ribuan tahun, namun nama yang dulu termasyhur itu masih diingat oleh orang-orang dari klan kuno. Kota kuno tempat makamnya dimakamkan akhirnya diletakkan di atas gunung yang begitu besar. Itu bisa terlihat bahwa klan Tianluo menghormatinya. Yang mulia fantastis. Ini adalah keberadaan dewa yang dianugerahkan pada akhir zaman kuno, muncul setelah leluhur Luo Tianzhen Tuan dari suku Tianluo, hidupnya penuh dengan legenda. Di kuil-kuil kuno saat ini, masih ada potret dewa manusia yang diabadikan, itu adalah seorang wanita muda dengan kecantikan tiada taraf, seperti makhluk abadi yang dibuang, tetapi dia meninggalkan kekuatan ilahi yang abadi. Ada desas-desus di suku Tianluo bahwa dewi yang luar biasa ini mungkin salah satu dari 10 orang suci agung di zaman kuno. Jika bukan karena perubahan tak terduga di langit dan bumi, dia mungkin telah keluar dari dunia. Langkah Zhenjun Luotian yang bahkan lebih menakutkan membuktikan Dao dan naik. Dalam pancaran 10.000 zang, kedua Shen Chen, menahan kekuatan para dewa yang tak ada habisnya dan suara keluasan, akhirnya secara bertahap mencapai puncak gunung. Meskipun itu adalah puncak gunung, itu sangat datar seperti potongan pisau di kejauhan. Ada kota kuno yang luas, diselimuti Ruikai dan Sensi, dan rantai ketertiban beredar di setiap sudut kota kuno. Dari kejauhan, tidak terlihat seperti kota mati tempat tulang dikubur, tetapi lebih seperti istana surgawi dalam mitologi meskipun tidak ada kehidupan, ada suara jalan raya yang bergetar, dan Taoisme tanpa akhir sedang dilakukan. Kakak Chen Chen, ayo pergi. Wajah cantik dan halus Tan Taiwaning memiliki sedikit kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, dan matanya yang indah bersinar terang. Terakhir kali dia mendapatkan seni primordial bijak yang sangat cocok untuk penanaman 10 tubuh suci di makam kuno Long Yinmen di pegunungan Bahuang. Belakangan, Guru Huofeng membenarkan bahwa itu adalah kitab dewa yang lahir di zaman kuno. Kitab suci kuno diciptakan oleh manusia ilahi dalam tubuh bayi suci. Tubuh bayi suci juga merupakan salah satu dari 10 tubuh suci teratas. Saya tidak tahu apakah dewa menciptakannya dengan sengaja atau tidak sengaja, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa metode praktik terbaik Ekaristi. Dalam waktu singkat ini, alasan mengapa basis kultivasinya meningkat pesat, selain bantuan Guru Huofeng, adalah karena dia bangga dengan saraf kunonya. Namun sangat disayangkan apa yang didapat dari rumah makam kuno tersebut hanya sebagian kecil saja, kurang esensi kuncinya. Master Huofeng memberitahunya bahwa Seng Yuan Xianjue yang lengkap dapat ditemukan di makam yang mulia Huan Miao ini. Jelas, ini juga tujuan utama perjalanannya, dan sekarang dia akhirnya hampir mendapatkan keinginannya. Hehe. Dengan bakat Xiaonizi yang tak tertandingi, kamu pasti bisa merasakan Sage Yuan Immortal Jue dari pesona Taoisme kota kuno ini.
Sen Chen terkekeh, mengusap kepala Xiao Nizi, dia tentu saja, aku tahu keinginan Xiao Nizi untuk itu formula peri. Setelah itu, keduanya tampak bermartabat dan berjalan menuju kota kuno. Di dalam gedung-gedung yang megah dan megah tersebut terdapat lampu-lampu yang bercahaya di mana-mana, meskipun merupakan kota mati, sama sekali tidak berbau hantu, melainkan memiliki suasana yang damai dan tenang. Di kuil tanah suci Gunung Tianluo, aura yang diserap oleh prasasti dari dunia luar telah disublimasikan menjadi roh sejati langit dan bumi di alam Luotian, yang sangat cocok untuk kultivasi, dan terlebih lagi di zaman kuno ini, kota. Berjalan di antara mereka, Sen dan Chen merasakan asal mula sajak Dao di dalam jiwa mereka, dan secara spontan berkomunikasi dengan Taoisme tertinggi di kota kuno tanpa terlihat, pembuluh darah, diagram pembuluh darah spiritual, dan tulang di tubuh mereka semuanya beresonansi dengan kekayaan sejati semangat langit dan bumi. Terutama Sen Chen, pola tulang dewa pada tubuh tulang dewa di tubuhnya, setelah datang ke sini, secara spontan dihidupkan kembali, dengan panik menyerap roh sejati langit dan bumi, dan mencap rune Tao itu. Ini tempat yang bagus. Akan sangat bagus jika saya bisa tinggal di sana selama beberapa tahun. Sen Chen mendecakkan lidahnya. Menjadi roh sejati langit dan bumi sudah cukup bagi para biksu untuk mendapat manfaat tanpa henti. Hek, gadis itu menatapnya dengan marah, dan berkata dengan mencibir tidak ada hal yang murah di dunia ini. Saudara Chen Chen tahu bahwa alasan mengapa Luo Tianji hanya dibuka setiap 50 tahun sekali adalah untuk membantu masa depan generasi mengumpulkan roh sejati dunia yang cukup, dan pada saat yang sama memastikan keseimbangan dunia kecil ini. Dengan kata lain, hanya 10 dari kita yang telah menikmati akumulasi monumen suci itu selama 50 tahun, dan efeknya tentu saja luar biasa. Chen Chen menyentuh hidungnya, tidak heran orang-orang itu begitu memusuhi dia. Kesempatan seperti ini adalah keberuntungan yang tak terbayangkan bagi setiap biksu. Sekarang dia telah berada di sini selama lebih dari 2 bulan, dia dan Xiao Nizi telah mencapai titik di mana mereka dapat menembus kemacetan, dan alasan mengapa mereka ditekan tidak lebih dari menumpuk banyak. Segera, keduanya melangkah ke aula utama kota kuno ini dengan hati yang khusyuk. Di istana yang megah dan besar, sebuah monumen suci yang mirip dengan yang ada di kuil klan muncul di depan mereka berdua. Simbol segel dewa tidak statis, tetapi merangkak seperti cacing tanah, berbentuk aneh dan bersinar terang. Sepertinya ada nafas orang lain di sini. Persepsi gadis itu sangat tajam, dan dia berkata dengan heran. Yah, kakak perempuan Guqin itu sudah ada di sini. Sen Chen tergerak. Seperti yang diharapkan dari seorang yang dihormati sebagai dewi di klan, dia datang ke sini lebih dulu. Tampaknya panennya tidak sedikit. Oke, ayo duduk dan pahami Tao dan hukum di sini. Gadis itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mengeluarkan futon dari tas Qian Kun, duduk bersila, dan perlahan menutup mata indahnya. Setelah beberapa napas, seluruh tubuhnya memasuki keadaan halus, dan cahaya keemasan bermekaran di sekujur tubuhnya, penuh pesona di istana sekitarnya, satu persatu rune dan tulisan suci perlahan mulai bergerak menuju kulit seputih saljunya, penetrasi. Sen Chen tidak terburu-buru, setelah gadis itu duduk, dia berkeliaran di aula, mengamati rune di dinding, pilar, dan bejana pengorbanan. Itu semua adalah Taoisme dari Tuhan yang diberikan, yang secara alami tercetak di atasnya, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, itu telah menjadi hal yang nyata, dan tidak lagi ilusi. Tetapi Sen Chen jelas dapat merasakan bahwa semua pesona rune di dinding sekitarnya dan pilar batu berasal dari tablet dewa itu. Jika Anda ingin memahami garis-garis itu secara menyeluruh, Anda masih perlu memahami Taoisme tertinggi di tablet dewa. Huan Miao yang terhormat itu memang layak menjadi anugerah dewa, sungguh menakutkan. Chen Chen dengan kasar berjalan di sekitar istana emas dan memperhatikan bahwa setidaknya ada ribuan rune asli di sekelilingnya. Artinya, mantan yang mulia Huan Miao setidaknya telah mengamati arti sebenarnya dari puluhan ribu kekuatan supernatural, seni berharga, dan seni bela diri tertinggi selama masa hidupnya, dan tidak satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Apalagi dia telah menguasai kesaktian sebanyak bulu sapi. Ada ratusan jenis, semuanya telah mencapai keadaan transformasi, dan akhirnya dicetak menjadi rune yang kembali ke alam. Hanya ada 3 rune semacam itu di sumber Daoyun Sen Chen, satu dari seni Dewa Suzaku, dan masih hilang, yang lain dari seni Dewa Naga Lilin, dan ada sumber kesusahan Guntur Ungu Rune, dari tubuh kesengsaraan Guntur Surgawi. Adapun metode lain, bahkan Fudo Mingking Sel jelas tidak cukup maju untuk mengembangkan rune sederhana, dan hanya dapat meninggalkan garis dangkal di sumber Daoyun. Namun, meskipun hanya ada 3 rune kuno dalam asal Daoyunnya, asal Daoyunnya sama sekali berbeda dari banyak dewa yang dianugerahkan. Setelah rune dicap, mereka tidak diatur secara teratur, tetapi semuanya berputar di sekitar sebuah eukariota absolut.
Inti eukariotik adalah inti magis yang dibentuk oleh 3 pilar tanda langit, pola naga, dan peta ilahi Tai Chi. Sekarang bukan hanya 3 rune dan garis esoterik yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lautan bintang alam semesta liar yang berevolusi dari asal mula Dao Yun juga beroperasi di inti posisi, melahirkan bintang-bintang baru. Pada akhirnya, Shen Chen duduk bersila di depan dinding kaca emas yang tinggi, menatap pola fusi tak terlihat yang megah setinggi puluhan kaki di dinding, dan menarik napas dalam-dalam. Apakah ini diagram 5 elemen? Hati Shen Chen bergetar, dan dia juga sangat bersemangat. Kitab suci kuno para dewa, Five Elements Illustrated Classics, juga disimpan di bagian terdalam dari paviliun kitab Buddha Zongmen. Sayangnya, setelah diukir pada pembawa khusus, itu sudah yang paling primitif, hampir tidak mungkin mempelajari bentuk orang yang tidak berjiwa. Inilah sebabnya mengapa ada beberapa kitab suci kuno para dewa di sekte tersebut, tetapi mereka yang dapat memahami di antara generasi yang lebih muda sama langkanya dengan bulu. Dikatakan bahwa Five Elements Illustrated Classic telah disimpan di sekte selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak pernah ada orang yang kuat di bawah kondisi spiritual yang memahaminya. Andalkan warisan di sini. Karena kitab suci kuno yang terukir di sini telah dikembangkan oleh makhluk Tuhan yang dianugerahkan, tidak lagi sulit untuk diamati. Shen Chen telah berlatih 2 seni sihir primitif dan 1 kitab suci kuno para dewa, kesulitan tingkat kekuatan sihir sebesar itu benar-benar tidak masuk akal. Jika dia tidak mengolah sumber asli sajak Dao, Shen Chen bertanya pada dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk terlibat dalam satu. Orang-orang di sekte hanya berpikir bahwa Patriark Lei Yan eksentrik, tetapi kenyataannya tidak demikian. Bagaimana mungkin Patriark itu memperlakukan keturunannya dengan baik dan baik? Alasannya adalah bahwa di sekte saat ini, dari leluhur seperti mereka hingga klan junior, anak ini adalah satu-satunya yang memiliki berkah ini, dan memiliki kondisi itu dalam segala aspek. Yang lain, bahkan jika mereka mendapatkannya, akan sembrono, dan bahkan mungkin tersesat. Benar saja, setelah menenggelamkan pikirannya, menjalankan sumber Dao Yun, dan mencoba mengamati gambar 5 elemen di dinding tinggi di depannya, kali ini, Shen Chen merasa jauh lebih santai. Tulisan kuno itu, 1 simbol A tenggelam ke dalam tubuhnya. Itu adalah Dao dan Dharma dari Yang Mulia Huan Miao, yang hampir sama dengan sila dan perbuatan. Beku biasa mungkin tidak merasakan bantuan terlalu jelas, tetapi ada keberadaan seperti dia, Xiao Nizi dan kakak perempuan Guqin. Tapi seperti seorang Tuhan, kecepatan memahami kitab suci kuno adalah 1000 mil sehari. Dapat dikatakan bahwa ini adalah makna keberadaan Luo Tianji yang paling berharga. Beberapa orang mengeluarkan Five Elements Illustrated Classic ribuan tahun yang lalu, tetapi pada akhirnya, hanya beberapa orang di tingkat leluhur yang dapat mempraktikkannya. Setelah itu mereka keluar, mereka ingin menyebarkannya kepada orang lain, dan itu adalah prinsip yang sama. Simbol-simbol yang tidak jelas dituangkan ke dalam tubuh Shen Chen dan Tante Waning satu demi satu, ada keheningan di aula, dan monumen dewa yang tinggi memancarkan cahaya. Semua orang di sekte tahu bahwa Yang Mulia Huan Miao meninggalkan 3 kitab suci kuno para dewa di tempat pemakaman ini, tetapi sejak awal waktu, sangat sedikit keturunan yang bisa datang ke sini, 1 orang bisa datang ke sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam pemahaman yang tenang, pikiran keduanya seolah-olah telah kembali ke zaman kuno, mengalami perubahan, dan mengamati makna mendalam dari langit. Saringan. Setengah bulan kemudian, Tante Waning adalah orang pertama yang bangun dari tidurnya, dan kegembiraan yang kuat muncul di matanya yang indah. Temperamen seluruh orangnya menjadi semakin indah dan halus, dan ada pesona tak terlihat di wajah halus itu yang menjungkir balikan semua makhluk hidup, seolah-olah semua makhluk hidup mau tidak mau tunduk kepada gadis di depan gadis itu. Tapi di saat yang sama, di wajah cantik Tante Waning, ada juga sedikit keraguan, berpikir keras, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Langit kurang, bumi rusak, dan luasnya memenuhi langit, tetapi kosong, siklus reinkarnasi terputus, dan tidak akan ada dewa di dunia. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi serius di wajahnya, sekarang dia telah mendapatkan Seng Yuan Xianjue yang lengkap, kitab suci kuno yang dibuat oleh Dewa Tubuh Suci, memang sangat misterius, dan memiliki banyak cara untuk berubah menjadi diri sendiri. Tetapi pada saat dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kitab suci kuno para dewa, dia mendengar seorang wanita muda mendesah pelan, kata-kata itu juga membuatnya bingung. Perlahan-lahan, Shen Chen juga terbangun, matanya penuh ekstasi, dan sekarang di sumber Dao Yun, ada rune sederhana lainnya, yang seperti 5 elemen yang dipadatkan, rune yang tampaknya sederhana, tetapi berwarna-warni, telah menjadi di antara rune berputar di sekitar inti eukariotik, simbol yang sangat mencolok. Kakak Chen Chen, apakah kamu sudah menyelesaikan Five Elements Illustrated Classic? Tante Waning memasang tampang gembira.
Shen Chen mengangguk, kitab kuno ini misterius dan menakutkan, kamu juga bisa menguasainya, Nona. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Guru Huo Feng berkata bahwa jalan tubuh dewa sangat istimewa. Kuncinya adalah menafsirkan Taoisme Anda sendiri. Untuk banyak kekuatan magis, Anda hanya perlu memahami arti sebenarnya, karena sekali tubuh ilahi terbukti, kekuatan magis paling kuat di dunia liar, itu akan berevolusi dari langit dan bumi Senyuan, dan hanya aku yang bisa mengendalikannya. Tante Waning menggelengkan kepalanya. Tes. Tampaknya suatu hari, gadis kecil Anda mungkin memiliki semua seni ilahi primitif sekaligus. Shen Chen tergerak dengan takjub. Di antara 10 tubuh suci, keberadaan tubuh ilahi selalu cukup misterius. Ini benar-benar ada hubungannya dengan beberapa tabu legendaris. Jalan untuk membuktikan tubuh ketuhanan sebenarnya menciptakan dunia mitos dan menghidupkan kembali asal mula jalan dari makhluk bawaan tersebut di zaman kuno. Sebenarnya, setelah mencapai tahap tertentu, aku perlahan bisa menjelajahi misteri prasejarah itu, dan aku bisa mengembangkan beberapa kekuatan supernatural dari peri kekacauan sendiri. Meskipun hanya prototipe, itu bisa menjadi semakin dalam. Tante Waning tersenyum. Dao, wajah cantik itu penuh dengan rasa puas diri, sangat cantik. Hehe, Shen Chen tersenyum, penuh rasa iri, biksu biasa, sangat ingin menemukan seni magis primitif dari banyak roh kacau yang kuat dan orang-orang yang selamat dari kekacauan di zaman kuno. Tapi gadis kecil ini beruntung bisa mengevolusikannya secara spontan. Dalam arti tertentu, tubuh dari tubuh dewa adalah rumah harta karun yang mengandung banyak misteri dewa-dewa kuno. Jika suatu hari, gadis kecil ini benar-benar akan memiliki keberadaan pamungkas dari Phoenix ilahi purba dan naga leluhur purba. Jika Dao metode berkembang, maka dia akan benar-benar tak terkalahkan, dan dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang pencapaian gadis kecil ini di masa depan. Bakat abadi semacam ini cukup membuat para dewa yang dianugerahkan iri. Catatan dalam buku-buku kuno memang benar. Tubuh dewa benar-benar kesayangan para dewa. Dewa misi. Kakak Chen Chen, kudengar ada kitab suci dewa kuno di sini, kamu juga bisa mendapatkannya. Meskipun Wan Ning tidak tahu jalan seperti apa yang kamu ambil, sepertinya ini sangat berguna untukmu. Gadis itu berpikir setelah memikirkannya, dia berkata sambil tersenyum. Shen Chen mengangguk, tebakan Xiao Nizi benar, dia benar-benar membutuhkan hal-hal ini, jalannya dibuka lusa, dengan jejak leluhurnya, tetapi dia juga memiliki arah barunya sendiri, dia membutuhkan bahan yang tak ada habisnya untuk menggambarkan yang baru. Tatanan langit dan bumi. Dia memindahkan langkahnya, duduk di depan tablet dewa, memejamkan mata, dan mulai memahami kitab suci kuno terakhir para dewa. Suara langit yang luas. Pikiran Shen Chen sangat menakjubkan, kitab suci kuno ini sangat unik, memiliki rasa yang agak ilusi, dan pola rune yang digariskan juga sangat tidak jelas dan tidak mungkin ditangkap. Dikelilingi oleh Shen Chen, dia bermeditasi selama 3 hari 3 malam di depan prasasti dewa, tetapi dia tidak menemukan apapun, dia tidak pernah gagal menangkap ritme misterius itu. Kitab suci kuno ini tidak sederhana, ini adalah metode kuno paling mendalam yang dipelajari oleh Yang Mulia Huan Miao selama masa hidupnya, dan Sang Dewi tampaknya telah menggunakannya untuk keluar dari jalannya sendiri, hampir mencapai titik di mana dia dapat membuktikan Tao. Perlahan-lahan, Shen Chen menjadi semakin ngeri, dan merasa sangat dalam. Dari garis-garis yang tidak jelas itu, dia benar-benar merasakan aura zaman kuno. Sepertinya benda ini tidak diciptakan oleh para dewa pada zaman kuno, tetapi berasal dari permulaan surga dan bumi. Yang Mulia Huan Miao itu benar-benar luar biasa. Tidak heran dia sangat fokus pada kitab suci kuno ini, dan menyadari banyak metode luar biasa yang terkait erat dengannya. Chen Chen terkejut. Dia memiliki firasat bahwa buku ini suara langit luas sangat mungkin, seperti tubuh emas abadi, itu bukan kitab suci kuno para dewa yang sederhana, itu mungkin keberadaan yang tak terbayangkan di zaman kuno, mengamati beberapa makna mendalam antara langit dan bumi, dan mengesankan deseon kode dewa yang keluar sebanding dengan seni ilahi yang asli. Tetapi karena ini, Shen Chen menghadapi masalah besar saat memahami kitab suci kuno ini. Kitab suci kuno ini terlalu menakjubkan. Setiap pola berubah sepanjang waktu, seperti permulaan dunia, suara mandul dan indah yang dihasilkan oleh kekacauan, setiap suara benar-benar berbeda. Tidak mengherankan jika kitab kuno ini telah ada di alam Luotian selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah dikeluarkan, dalam sejarah keturunan klan Tianluo, tidak ada yang bisa memahaminya. Diperkirakan bahwa justru karena keanehan dari teknik yang luar biasa inilah ketika Master Huan Miao jatuh, dia tidak secara paksa mewariskannya kepada generasi mendatang. Bahkan jika Shen Chen menggunakan asal-usul Dao untuk mencapnya, setelah beberapa hari, dia hanya mendapatkan beberapa informasi yang terfragmentasi, dan dia tidak dapat berevolusi dan memahaminya sama sekali.
Mungkinkah aku juga tidak memiliki takdir? Shen Chen sedikit tidak rela, di sepanjang jalan, ini adalah pertama kalinya dia menemukan kitab suci kuno yang sulit dikendalikan. Tentu saja, tanpa banyak akumulasi sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan tubuh emas abadi. Keduanya adalah Taoisme tertinggi, dan sama sekali tidak mudah untuk dipahami. Banyak syarat yang diperlukan, dan keduanya sangat diperlukan. Pada akhirnya, Shen Chen membangunkan cermin kuno, berharap yang terakhir dapat membantunya. Dia telah melihat bahwa suara surga ini jelas bukan kitab suci kuno para dewa, dan bahkan banyak dewa mungkin tidak dapat memahaminya. Kondisi tertentu diperlukan. Ini adalah nada asli dari awal kekacauan. Ritme segala sesuatu dalam waktu telah berevolusi darinya. Ini secara alami tidak menentu, luas, dan misterius. Kata Gujing dengan ringan. Jadi begitu, hati Shen Chen terguncang. Ternyata metode Dao yang ditafsirkan oleh kitab suci kuno ini adalah pencetus suara dari semua suara dan sumber dari semua suku kata. Tidak heran itu sangat tidak terduga. Bisakah Anda membantu saya? Shen Chen bertanya dengan sedikit harapan, semakin luar biasa tulisan kuno ini, semakin dia menginginkannya. Jika metode ajaib yang terkait dengan asal-usul langit dan bumi dapat dicantumkan dalam asal sajak Dao, itu pasti akan sangat penting. Sekarang dalam asal-usul Daoyunnya, banyak bintang telah lahir di alam semesta prasejarah yang berevolusi, tetapi di lautan bintang itu, semuanya sunyi senyap tanpa suara, sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam kegelapan. Rune asli dari kitab suci kuno ini, yang tercetak di dalamnya, mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Itu mungkin, tapi itu tidak mudah. Kamu harus mengorbankan banyak benda spiritual untuk memberiku kekuatan suci. Gujing menjawab dengan jujur. Tidak masalah. Shen Chen sangat gembira, objek spiritual, jenius, dan harta bumi yang dia siapkan kali ini sangat memadai, hanya menempa pedang giok, lebih dari cukup, jadi tentu saja dia bisa mengambil bagian darinya dan mengorbankannya untuk cermin kuno. Melihat pemandangan ini, Tante Waning samar-samar memahami sesuatu, dan segera, tanpa ragu sedikit pun, dia membuka tas alam semesta, dan memasukkan banyak bahan berharga yang telah dia kumpulkan pada hari kerja ke dalamnya. Berdengung, ditemani oleh sejumlah besar bahan berharga, ditelan oleh cermin kuno, ritme asli yang terfragmentasi pada permukaan cermin yang sederhana dan retak mulai menyatu menjadi nada magis yang muncul, menggelegak dan mengalir. Seluruh tubuh cermin kuno memancarkan cahaya putih, damai dan tenang dalam pikiran Shen Chen, semuanya menjadi sunyi ada nada-nada itu di sini, melepaskan ritme yang paling primitif. Ci, Za, Om, Yah, Nea, Ba, Mi, Ham. Sebuah nada musik dari awal langit dan bumi mulai bergetar di cermin kuno. Suara alam itu berlalu dengan cepat, dan kemudian berkembang menjadi kemungkinan yang tak terbatas, berkembang menuju suara Sanskerta dari segala sesuatu dalam waktu. Bahkan dengan bantuan cermin kuno, Shen Chen masih berjuang untuk memahami kitab kuno suara langit yang luas. Sebuah not musik sederhana membutuhkan ribuan pemahaman sebelum dia dapat secara bertahap menangkap makna sebenarnya dari Taoisme di dalamnya. Pada saat ini, Tante Waning juga memahami Taoisme yang mulia Huan Miao. Matanya yang indah terbuka, dan dia tidak dapat menahan perasaan tergerak ketika dia melihat banyak nada misterius melayang di sekitar tubuh Shen Chen. Dia memiliki firasat bahwa setelah menguasai metode yang luar biasa ini, saudara Shen Chen mungkin akan berubah lagi. 350.